Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di Rabu pagi ini pada subuh kita ketemu lagi di SFL Sekolah Fikih Live. Hari ini Rabu pagi kita tidak lupa mata kuliahnya Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Hari ini dengan judul Tafsir Bercorak Fikhi. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di Zoom kita atau yang juga menyaksikan tayangan ini lewat live Facebook di akunnya Ustadz Ahmad Sarwat atau yang juga live streaming di YouTube kami Rumah Fikih Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini menambah ilmu yang bermanfaat khususnya terkait mata kuliah ilmu Al-Quran dan tafsir. Sudah ada guru kita, Ustadz kita dan dosen kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Alhamdulillah kabar baik pagi hari ini. Insyaallah kita akan membahas kajian terkait dengan masalah corak tafsir. Ya. Kita sebenarnya sudah pernah membahas sebelumnya, hanya saja kajian kita pada pagi hari ini akan lebih spesifik, lebih sempit, tapi lebih mendalam. Yaitu di antara sekian banyak corak tafsir itu adalah salah satunya corak fikhi yang bersifat fikih, begitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, saya ingin memberikan beberapa informasi kepada jamaah sekalian. Mungkin bisa ditampilkan background kita. Ini adalah, ini bukunya ya. Saya mau tampilkan browser. Bisa nggak tampilkan browser? Ini buku tentang Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya. Kalau browser bisa ditampilkan nggak? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa menuliskan atau membuka ya browser kita. Mana nih? Cari web ini ya. Ketikkan Rumah Fikih Indonesia seperti Rumah Fikih ya. Mana sih cetakannya? Rumahfikih.com. Rumah Fikih kok sampai lupa. Rumahfikih.com gitu ya. Nah, ini belum masuk ini. Bentar. Oke. Ini tampilan rumahfikih.com ya. Bisa sekalian tempat itunya dikasih lihat URL-nya. Oke, ini URL-nya ya. Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita mau buka website rumahfikih.com itu cukup aja, kalau udah sering mungkin baru diketik RU sudah langsung kelihatan ya rumahfikih.com. Nah, ini saya ingin tampilkan rumahfikih.com, mungkin bisa lebih di zoom lagi ya. Rumahfikih.com, terus dikasih slash. Ya, mana juga malah hilang. Oke. Rumahfikih.com dikasih slash, kemudian kajian kita kan namanya ilmu Al-Quran dan Tafsir, IAT. Rumahfikih.com/IAT begitu ya. Nah, ini adalah link rahasia. Link rahasia. Kalau yang sudah sering ikut kajian, ini saya kasih gitu ya. Kalau yang nggak pernah ikut kajian, dia nggak tahu bahwa kita ini punya link rahasia. Tapi hari ini tidak menjadi rahasia lagi berarti? Ya, rahasianya buat kita saja ya, internal yang sering ikut kajian. Yang nggak tahu kan dia bingung di mana nih linknya ya. Sederhana ya, rumahfikih.com/IAT. Itu kalau kita enter gitu ya. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Coba disesuaikan dulu background kanan kirinya. Ya, diperbesar. Oke, di kanan kirinya dipasin. Oke, coba di scroll. Sudah bisa belum saya? Ini aja ya. Nah, di mana di sini? Mana mouse-nya kok nggak nyala ya? Oke. Di sini langsung kelihatan ya, ada daftar kajian kita. Ya, berdasarkan level. Dari level 1 ya, ilmu Al-Quran dan Tafsir ya, level 1 ada pengantar ilmu Al-Quran dan Tafsir, ada mengenal Al-Quran, Al-Quran dan Kitab Samawi, Nuzulul Quran dan sebagainya sampai 16. Kan satu semester itu kan 16 minggu. Berarti ada 16 judul. Oke. Kemudian ini semester 2 ya, atau level 2, sejarah penulisan Al-Quran, mushaf Al-Quran, sab'atu ahruf, ilmu qiraat dan seterusnya sampai 16. Kemudian ini adalah level 3 ya.
pengantar ilmu tafsir, asbabun nuzul, nasikh mansukh, al-wujuh wan nadhair dan seterusnya. Kemudian nah ini adalah level 4. Ya, level 4. Udah nggak bisa bergerak lagi. Level 4. Oke, ada usul tafsir, ada kaidah tafsir, ada syarat mufassir dan seterusnya sampai 16 juga. Nah, ini adalah daftar gitu ya, silabus kajian kita yang selama ini kita sudah jalankan, dan sebagian besar dari silabus ini sudah ada buku PDF-nya dan juga sudah ada rekaman videonya. Cukup diklik saja, misalnya tentang sistematika tema-tema dalam Al-Quran, klik itu. Nah, di sini langsung keluar nih. Coba tolong diturunkan. Nah, di sini rekamannya ya. Ini kalau saya klik ini, ya, ini kita akan langsung dapat rekamannya. Okay. Nah, ini kita nonton kita di dalam kita, gitu ya. Nonton kita di dalam kita. Nih saya percepat misalnya kayak gini. Nah, ini rekaman kita yang judulnya Sistematika tema-tema dalam Al-Quran. Kalau mau cari yang lain, tinggal di sebelah kanannya ini tinggal diklik. Misalnya pengantar ilmu tafsir, klik gitu. Nah, ini kita punya rekaman pada waktu itu. Wah, ini waktu itu masih diawali dengan Ustaz Uzaifah ya, ketika sebelum mulai kajian. Nah, ini formatnya masih yang agak lama nih ya. Kita masih pakai Zoom ya, terpisah begitu ya. Atau misalnya ini adalah ayat dan surat dalam Al-Quran misalnya. Nah, ini kita juga masih pakai format yang lama gitu ya. Nah, jadi 16 kali 4 ya. 16 kali 4 dan di bawahnya inilah buku PDF-nya. Okay. Jadi kalau ada yang tanya, buku PDF-nya mana Ustaz? Ya ini buku PDF-nya. Ini langsung buku PDF langsung kebuka. Ya kan? Ini bisa langsung kita scroll gitu ya, ini ada 33 halaman gitu ya. Ini kalau kita mau lebarin ini kalau kita pakai Microsoft Edge gitu lebih enak lagi ya, karena memang sudah jadi gitu ya, tinggal di scroll aja ya kan. Nah, ini semua online gitu ya. Jadi jamaah bisa nonton videonya, bisa juga lihat buku PDF kecilnya, dan juga bisa ini kita juga mencetak bukunya. Jadi sejak 1 Juni sampai sekarang bulan Januari kita dokumentasikan dalam bentuk 2 jilid buku ya. Jadi ini buku ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Yang ini jilid 1 semester 1 semester 2, yang ini jilid 2 semester 3 dan semester 4. Jadi mau lari kemana? Ilmunya sudah kita buatkan mengepung kita gitu ya. Mau yang gratisan PDF ada, mau yang berbayar buat nakut-nakutin mertua juga ada. Ya, ini kan bisa buat nakut-nakutin mertua nih, kalau kita taruh di rumah tuh ya, pasang di mana, di lemari buku gitu kan. Ilmu Al-Quran dan tafsir gitu ya. Dan ini bukan cuman sekedar istilahnya ilmu yang sifatnya cuman kita ngaji nguping ya, tapi ada tulisannya. Tapi kalaupun juga males bacanya, karena ini kan tebal-tebal begini, yang jilid 1 ini udah 500 halaman. 500 halaman lebih. Yang jilid 2 600 halaman. Jadi totalnya 1100 halaman ya kan. Sudah bisa diorder juga sebenarnya, insya Allah sudah bisa segera dikirim. Nah, tetapi kalau mau lihat rekamannya pun juga bisa juga. Kita ini juga punya rekaman yang lengkap ya. Tinggal dibuka tadi apa judulnya? rumahfikih.com/IAT. IAT itulah singkatan dari ilmu Al-Quran dan tafsir. Itu sebagai mukadimah. Baik, Ustaz. Ini menarik sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak beroleh alasan lagi untuk tidak belajar ilmu Al-Quran dan tafsir. Videonya sudah ada, kemudian buku PDF yang gratis sudah ada. Kalau mau yang berbayar pun juga sudah ada. Bahasanya Ustaz tadi, fa'aina tadhabun, mau kemana lagi kita ini? Nggak ada jalan lagi untuk tidak belajar ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik Ustaz, kita kembali ke tema kita hari ini. Ya, kita balik ke corak tafsir fikih. Kita sudah bahas ini Bapak Ibu, sebagaimana tadi di mukadimah Ustaz juga sudah sebutkan. Tapi dulu itu masih secara global banget gitu Ustaz. Umum sekali. Kita satu episode bahas corak
tafsir fikhi, ilmi, kemudian maudhu'i begitu. Jadi masih ngambang, masih baru covernya saja, judulnya saja begitu. Insya Allah hari ini kita akan lebih perdalam. Jadi kalau dulu baru sekedar ya insya Allah saya mau menikah. Nah kalau sekarang yang ini loh calonnya gitu loh. Jadi sudah langsung spesifik yang siapa yang mau dinikahi. Kalau kemarin kan baru si Anu begini masih pertimbangan dan belum dikhitbah juga. Nah kalau ini langsung kita akad gitu ya. Baik. Tafsir bercorak fikih kita bisa lihat di buku PDF-nya. Ya, ini tampilan yang tampilan yang dari buku ini. Nah, dari buku ini memang ini ada di tafsir fikih ini adanya di jilid kedua, bagian keempat, bab kelima. Ya, bab kelima. Jadi nanti bisa diklik berdasarkan daftar isi atau mungkin di pojok kiri atas tuh juga daftar isi juga ya. Nah, itu diklik. Oke, bagian kedua. Klik kemudian bab 5 bukan bab 5 berapa tuh? Tafsir fikih. Ini yang pertama apa yang keberapa nih? Jilidnya. Yang kedua. Harusnya jilid yang kedua. Kalau jilid yang pertama bukan, ini bagian pertama. Itu jilid pertama, harusnya jilid kedua. Oke. Atau kalau enggak kita lihat langsung dari aja, dari yang tadi IAT. Buka halaman yang tadi yang ada IAT-nya, yang sebelah sampingnya itu, yang poin yang tab yang kedua. Yang tadi saya buka itu kan itu ya, atau ya bisa juga. Nah itu saya agak kesulitan karena di layar saya itu terlalu terang begitu. Oh begitu. Iya. Oke, levelnya level 4. Level 4. Jadi scroll sebelah kanan. Oke. Terus ke bawah. Oke, tafsir bercorak fikih 05. Saya kehilangan kursor saya. Kursornya hilang. Oke, dapat. Ya, 05 tafsir bercorak fikih. Siap. Bisa digeser lagi satu lagi. Oke, ya dibikin full ya. Ya, oke. Kita mulai dari pengertian. Oke. Tafsir bercorak tinggal dilebarin lagi sedikit biar muat di background kita. Ya, tafsir bercorak fikih ini adalah lebih spesifik ya kepada ilmu fikihnya. Dan insya Allah dalam kajian kita ini kita akan sedikit banyak membedah atau mereview lah beberapa jenis atau beberapa kitab tafsir yang memang genrenya atau coraknya adalah di bidang ilmu fikih. Sehingga boleh dikatakan bahwa ini saling berkait ya antara kitab fikih sebagai kajian ilmu fikih dengan kitab tafsir sebagai kajian ilmu tafsir, itu saling terkait. Sehingga seolah-olah begitu kita baca kitab tafsirnya, kita seperti sedang baca kitab fikih, gitu ya. Dan ketika kita baca kitab fikihnya, seolah-olah kita sedang membaca kitab tafsir. Jadi dia saling kawin silang begitu ya. Oke. Baik, belum bisa? Belum bisa di scroll. Oke, coba di scroll dari situ. Oke, bisa. Ada 36 halaman dan kita akan mulai pada pengertian. Di bagian pertama kita bicara tentang pengertian fikih, begitu. Kemudian di bab keduanya antara tafsir fikih dan tafsir ayatil ahkam. Apa bedanya? Kan ada istilahnya tafsir ayat ahkam, nah ini ada tafsir fikih juga. Nah, apakah itu juga atau beda? Di mana bedanya? Nanti di contoh-contoh kitab tafsirnya di mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hambali dan juga mazhab Zaidi begitu. Ya. Kemudian nanti kita masuk ke contoh-contohnya yang lebih detail lagi. Kita masuk di bagian yang pengertian. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda bil qiraah.
Sesuai dengan namanya, tafsir fikih adalah tafsir yang ditulis dengan pendekatan ilmu fikih. Ya, makna fikih secara bahasa sendiri berarti paham atau mengerti, baik paham secara sekilas ataupun paham secara mendalam. Ya, paham secara sekilas itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, qalu ya Syuaibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, hai Syuaib, kami tidak banyak mengerti, ma nafqahu, tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Quran surat Hud ayat 91. Secara bahasa fikih itu artinya paham, mengerti, tahu begitu ya. Baik secara sekilas ataupun tahu secara mendalam. Kalau yang sekilas itu ayatnya qalu ya Syuaibuna ma nafqahu katsiran. Kami tidak terlalu banyak tahu ya, tahunya sedikit aja lah ya. Tapi kalau yang tahu secara mendalam gitu ya, maka ada ayat yang terkait dengan itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalaulah mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Liyatafaqahu artinya mengerti secara mendalam. Tafaqquh fid din gitu ya. Tapi itu secara bahasa. Sebenarnya antara bahasa dengan istilah itu agak jauh ya, karena dibilang paham, mengerti itu fikih iya, tapi sebenarnya dalam disiplin nama-nama ilmu keislaman, kalau disebut kata ilmu fikih itu ternyata nggak ada kaitannya dengan paham atau mengerti, karena dia adalah ilmu yang bicara tentang ruang lingkupnya ya, hukum bil ahkam, hukumnya hukum syar'iyah bukan hukum wad'i gitu ya, yang sifatnya al-amaliyah, yang sifatnya praktek fisik gitu, hukum-hukum yang sifatnya fisik. Kenapa dibilang fisik? Karena nanti ada juga hukum yang sifatnya batin. Misalnya ilmu tasawuf kan ngomongin manajemen kalbu, hati dan sebagainya. Nah itu di luar ilmu fikih itu. Atau yang terkait dengan masalah kepercayaan, keimanan, akidah, keyakinan. Nah itu bukan fikih itu. Jadi fikih itu yang sifatnya physically gitu. Yang physically misalnya orang sholat itu kan berdiri, ruku, sujud, ada gerakannya, ada bacaannya yang sifatnya fisik. Nah hukum-hukum itu tidak langsung ujuk-ujuk tersedia di Quran atau di hadis. Ya, bahan atau sumbernya iya, tapi hukumnya itu sendiri harus dibuat direkonstruksi, dibuat biar hukum itu terbentuk. Di dalam Quran, di dalam hadis itu belum dipasang. Jadi masih dilipat gitu, ibaratnya kita kemana-mana, misalnya kita mau camping bawa tendanya masih dilipat. Jadi kalau tendanya masih dilipat, masih dalam tas tuh masih belum diapa-apain. Jadi harus dikeluarin dulu gitu kan. Nah dikeluarin kemudian ditegakkan, dikasih tiang, dikasih pasak, diukur pas gitu ya. Itu namanya diiktisab. Ya, yang dikembangkan atau yang diijtihadkan ya. Min adillatiha at-tafsiliyah, dari sumber-sumber dalilnya yang tafsili, yang rinci, yang berserakan itu. Ibaratnya kayak puzzle gitu. Jadi begitu keluar dari kita unboxing gitu ya, itu belum jadi, harus dirakit ulang. Nah, untuk merakitnya itu yang disebut dengan istilah diijtihadkan, diiktisabkan. Jadi hukum yang diassembly dari sumber-sumbernya oleh para ulama, ijtihad gitu ya, jadilah dia sebuah unit yang siap pakai. Nah, kalau di dalam Quran, dalam sunnah, itu sumbernya tapi belum siap pakai. Kenapa? Karena ya dia masih ngumpet di situ, masih di packagingnya masih kayak gitu persis gitu kan. Nah itu harus dikeluarin dan harus dikembangkan. Kalau saya kaitkan dengan mumpung kita masih pagi belum sarapan, misalnya mau sarapan mie rebus gitu ya, itu masih berupa mie yang kalau kita buka ya baru mie doang gitu. Nah masih butuh air, dididihkan, dicemplungin mie, cemplungin telur, cemplungin yang lain-lain ya kan. Nah baru kemudian nanti jadi mie rebus yang enak gitu, yang udah seperti yang ada di gambarnya. Kira-kira seperti itu. Baik, Ustaz. Itu definisi fikih secara istilah. Kita sudah hafal sekali, sudah familiar sekali, apalagi Bapak Ibu yang sudah sering ikut di kajian kita ilmu Al-Quran dan tafsir, atau di hari Senin tarikh tasyrik, atau secara umum sudah mengikuti kajian rumah fikih dan SFL sudah lama sekali, kita paham definisi ilmu fikih: al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Sebuah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diistimbat dari sumber-sumber dalilnya yang rinci. Ya, maka tafsir fikih adalah tafsir yang disusun untuk menjelaskan hukum-hukum syariat yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran.
Atau dengan kata lain bisa juga disebutkan bahwa tafsir fikih adalah sebuah corak tafsir yang disusun oleh para fuqaha atau ahli fikih. Ya, di dalam kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Dr. Husain Ad-Dahabi memang menamakannya dengan sebutan tafsirul fuqaha. Karena yang bikin para fuqaha, yang nyusun itu fuqaha. Istilah beliau tafsirul fuqaha, tafsir para fuqaha, para ahli fikih gitu kan. Jadi gini, tadi saya lanjutkan ya. Unsur terbesar dalam hukum fikih itu kan sumber paling utama pasti Quran, gitu kan. Baru nanti kedua hadis, ijma, qiyas, dan yang lain-lainnya ada belasan gitu. Nah, dari sumber yang pertamanya yaitu Al-Quran itu terbentuklah hukum-hukum fikih. Nah, ketika kita bicara tafsir fikih gitu ya, tafsir itu kan hanya bicara ayat Quran, tidak bicara hadis, tidak bicara ijma, qiyas dan sebagainya. Jadi seolah-olah inilah kitab fikih, ya inilah produk fikih yang kita khususkan yang sumbernya hanya dari Quran saja. Tidak kita kaitkan dengan sumber-sumber yang lain. Jadi ketika sumbernya banyak gitu, itulah fikih secara utuh gitu. Nah, tapi ketika kita batasi sumbernya hanya Quran, ya itulah tafsir ayat hukum dan itulah juga tafsir fikih. Masih nyambung bareng di situ. Belum kita bedakan. Nanti habis ini kita akan bicara apa bedanya. Tapi yang jelas tafsir ayat ahkam dari 6.236 ayat, nanti ayat ahkam itu enggak semuanya. Nah, kalau kita bilang tafsir ayat ahkam khusus bicara ayat-ayat tertentu saja yang mengandung hukum, gitu kan? Nah, ayat tafsir fikih adalah tafsir yang bicara tentang merekonstruksi ayat itu menjadi fikihnya. Kan di sini masih nyambung nih, masih berdua sama aja. Itu juga gitu kan, belum kelihatan bedanya. Iya, sampai titik ini belum kelihatan bedanya. Tapi nanti sebentar lagi kita akan bahas apa sama saja tafsir ayat ahkam dengan tafsir fikih. Enggak ya, tapi enggak, nanti kita tunggu dulu sebentar. Ini kita ngomongin dulu ya. Jadi tafsir fikih adalah tafsir yang kaitannya dengan ilmu fikih, di mana ilmu fikih itu sumbernya ada banyak, salah satunya Quran. Nah, ketika membahas tentang Qur'annya ditarik menjadi hukum-hukum yang direkonstruksi jadi sebuah produk fikih, yaitulah tafsir fikih. Kalau dibandingkan dengan tafsir ayat ahkam hampir sama, nyaris mirip seperti itu juga. Karena toh objeknya juga ayat-ayat hukum juga kan. Terus gimana nanti perbedaannya? Sebentar lagi kita masuk. Baik, kita masuk ke buku PDF lagi. Di pembahasan yang kedua atau yang B, antara tafsir fikih dan tafsir ayat ahkam. Itu barusan dimukadimai oleh Ustadz untuk memantik rasa ingin tahu kita, apa nih kira-kira persamaan dan perbedaan antara keduanya, tafsir fikih dan tafsir ayat ahkam. Namun harus dibedakan antara tafsir fikih dengan tafsir ayat-ayat ahkam. Ya, meski antara keduanya terkesan sangat mirip sehingga sering dianggap dua hal yang sama. Umumnya para ulama sepakat mengatakan bahwa tidak semua isi Al-Quran itu mengandung ayat-ayat hukum secara eksplisit. Meskipun bagaimana mendefinisikan ayat hukum itu sendiri pun mereka berbeda pendapat juga. Ya, ketika menghitung berapa jumlah ayat hukum, ternyata mereka pun berbeda-beda pendapat juga. Ada berapa sih ayat hukum di dalam Al-Quran? Versinya banyak. Oke. Sebenarnya ada banyak versi tentang berapa jumlah ayat hukum di dalam Al-Quran. Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Qudamah dan juga Muqatil bin Sulaiman rahimahullah menyebutkan jumlahnya sekitar 500-an ayat. Itu mereka tulis secara tekstual. Itu Al-Ghazali kalau mau dicek di bawah itu kan ada footnote-nya itu ya. Itu di mana itu? Dalam Al-Mustasfa ya. Dalam kitab Al-Mustasfa gitu beliau mengatakan, Ibnu Qudamah juga dalam Raddun Nadhir menyebutkan secara eksplisit juga ya. Muqatil bin Sulaiman dalam Al-Mahsul 500 ayat. Mereka katakan begitu kan. Oh ya sudah, kita nggak ngitungin. Karena yang ngomong ulama sih ya, 500, oke. Tapi ayat Quran ada berapa jumlah totalnya? Kan 6.236. Itu yang masyhur dan mu'tamad lah ya. Dengan versi-versi yang lain nggak usah kita sebut. Tapi 500 itu dikit ya. Dibandingkan dari 6.000 kan cuma 500 tuh berarti seperberapanya? 12-nya? Enggak, 6.000. Oh iya, seper-12-nya ya kan? Cuma seper-12-nya loh. Seper-12 itu kan cuma sekitar berapa persen itu ya kan, sedikit sekali, di bawah dari 10% berarti kan, di bawah dari 10% ya kan. Kalau 1/10 itu kan 10%. Nah kalau 1/12 berarti kan di bawah dari 10%. Jadi Quran yang segitu besar gitu ya, tidak sampai 10%-nya yang ayat hukum.
menurut para ulama ini, Al-Ghazali, Ar-Razi, Ibnu Qudamah, Muqatil gitu ya. Tapi ada versi yang justru malah di bawahnya dari 500. Coba baca. Sedangkan yang mengatakan 200-an ayat adalah Abu At-Thayyib Al-Qanuji. Ya, alasannya beliau mengecek langsung tiap ayat dari 500-an ayat yang disebutkan sebelumnya itu. Namun nampaknya hitungan 500-an ayat itu terlalu banyak kalau dianggap mengandung hukum. Ya, yang benar-benar mengandung hukum itu hanya sekitaran 200-an ayat saja. Jadi ini Al-Qanuji ini juga ya, dia bandel juga ya. Kritis juga. Kritis juga. Dia bilang 500, yang mana 500 gitu kan. Terus dia cek gitu. Dia cek ini ayat ini nggak mengandung hukum ini gitu kan. Buang. Maksudnya bukan nggak dimasukkan, nggak dihitung, nggak di counting sama dia. Terus dia telusuri semua itu ternyata cuma 200 gitu. Dan 200 itu diamini oleh banyak ulama yang menyusun kitab tafsir ayat ahkam. Misalnya As-Sobuni ya, Ali As-Sobuni itu kan beliau nulis gitu kan, apa namanya, Rawa'iul Bayan fi gitu. tafsiri Nah, ayatil ahkam. itu yang dia tafsiri itu ya cuma 200-an itu ternyata. Karena begitu dipaksain ayat lain yang ini ayat ahkamnya, ayat ahkam, begitu dia mau bongkar, mana ayat hukumnya, nggak ada gitu, nggak ada kandungan hukumnya. Kalaupun ada, ya cuman secuil aja. Secuil tuh nggak ngomongin hukum, cuman nyindir-nyindir doang gitu. Ini saya kasih contoh nih, ada kalau kita belajar fikih muamalah, ada namanya bab ju'al. Apa artinya itu ju'al? Sayembara. Iya. Itu kalau kita buka, saya juga nulis kan dalam seri fikih kehidupan, bab sayembara atau ju'al itu, sumber dari ayatnya apa gitu kan, apa namanya, masyru'iyah lewat ayat Quran. Itu emang ada sih, tapi secuil doang, sepotong doang gitu. Waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, gitu doang. Waliman ja'a bihi, siapa yang bisa menemukan piala emas milik raja, ya, itu akan dikasih hadiah himlu ba'ir, makanan sebanyak unta bisa membawanya. Wa ana bihi za'im, dan saya berkuasa untuk hal itu gitu kan. Udah cuma gitu doang. Nah, terus ketentuan sayembaranya mana? Syaratnya, yang boleh, yang tidak boleh, bla 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 bla, semua nggak ada. Cuman ngomong secuil itu doang. Itu mau dibilang sebagai hukum yang mana? Mana hukumnya? Nggak ada. Cuman ngomongin siapa yang bisa membawa, menemukan kan, gelas pialanya raja itu kan hilang gitu kan. Itu kan triknya Nabi Yusuf biar siapa saudaranya Bunyamin ya, biar nggak bisa pulang gitu, biar ditarik aja gitu kan. Ini kan cuma trik doang gitu. Nah, waliman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, itu jadi dalil gitu. Nah, itu kan nggak cocok banget gitu. Apa bisa itu dijadikan sebagai ayat hukum, sebagai dalil? Ya enggak. Itu cuma iqtibas gitu aja, qabasat saja. Qabas itu apa ya istilahnya? Selintas doang aja gitu. Itu pun juga terjadinya di zaman Nabi Yusuf. Apakah hukum yang ada pada zaman Nabi Yusuf itu bisa kita pakai di zaman kita? Kan enggak juga, enggak automatically gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi Al-Ghazali dan yang lainnya Ibnu Qudamah mengatakan 500, tapi begitu dikritisi ternyata ayat ahkam tuh cuma 200-an. Dan saya agak setuju juga. Kenapa? Ya kalau 500 buktikan dong, mana 500-nya? Ternyata cuma 200 gitu. Walaupun nanti ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan semua ayat Quran itu adalah hukum. Dan ada juga yang tidak membatasi jumlah ayat hukum dan meyakini bahwa semua ayat Al-Quran itu otomatis mengandung hukum. Ya. Ya, di antara yang berpendapat demikian antara lain Ibnu Daqiq Al-Id yang mengutip dari Az-Zarkashi atau Al-Qarafi, As-San'ani, dan Asy-Syaukani. Ya, ini tampilan yang lebih pede ya gitu ya. Ya Quran itu semuanya hukum, apapun mau ada hukum. Tapi saya mau tanya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan surat pertama, ayat pertama. Kandungan hukumnya apa? Ya kalau kita jadikan bahan bisa, tapi dia tidak mengandung hukum. Jadikan bahan tuh begini. Misalnya dikaitkan dengan hadis, ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fiha bismillah fahuwa aqta. Gitu kan? Segala perkara yang tidak diawali dengan bismillah maka dia terputus. Oke, itu bismillah memang hukumnya itu, tapi hukum itu adanya di hadis. Tidak ada di dalam ayat itu. Di ayat itu tidak menjelaskan hukum apa-apa. Dia menjadi objek hukum, bukan dia adalah kajian hukum, gitu. Nah, rupa-rupanya yang bilang 500 atau yang bilang semua ayat itu adalah ayat hukum, gitu ya. Dia nggak membedakan. Ini jadi objek hukum, apakah menjadi kajian hukum. Nah,
Ayatul ahkam yang kita maksud adalah ayat yang mengandung informasi kajian hukum. Bukan ayat lalu kemudian dijadikan sebagai objek kajian hukum. Bismillah itu ada hukumnya apa di dalamnya? Enggak ada dalam lafaz bismillah. Cuman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Udah gitu doang. Nah, pertanyaannya kemudian begini. Sholat pakai baca bismillah boleh apa enggak? Maksudnya sah apa enggak kalau enggak pakai baca bismillah gitu. Itu kajiannya kajian hadis, Mas. Kajian hadis gitu kan, misalnya ketika Nabi SAW bersabda Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah bagian dari surat Al-Fatihah yang siapa tidak membacanya maka dia tidak diterima sholatnya, misalnya begitu. Nah itu kajian hadis, bukan kajian ayat pertama surat pertama. Tapi begitulah, kalau kita buka kitab tafsir, hampir semua kitab tafsir begitu membahas Bismillahirrahmanirrahim, nah, itu dibahas panjang lebar tentang hukum baca bismillah dalam sholat, hukum baca bismillah dalam makan, dan sebagainya. Jadi hukum bismillah. Tapi kajian hukumnya tidak ada di dalam ayat itu. Itu maksudnya. Gitu. Baik, misalnya. Itu jadi tidak secara eksplisit hukum itu ada di lafal basmalah itu. Nah, begitu. Maunya kita kan kalau kita ngomong ini ayat hukum. Ayat hukum berarti di dalamnya ada informasi tentang hukumnya. Nah, kalau tidak ada informasinya, bagaimana bisa katakan ini adalah ayat hukum? Gitu. Kita lanjutkan. Jadi dalam hal ini tafsir ayat ahkam umumnya disusun sejak awal hanya khusus ayat-ayat yang dianggap oleh penyusun tafsirnya memang mengandung unsur hukum yang teramat kental. Ya, sedangkan tafsir fikih berbeda dengan tafsir ayat ahkam, di mana dari sisi ayat-ayat yang ditafsiri tidak dibatasi hanya pada ayat tertentu saja. Sebagai perbandingan, mari kita bandingkan antara tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi dengan tafsir Ayatil Ahkam karya Ali As-Sabuni. Ya, cukup dengan melihat sekilas pada daftar isinya saja kita akan tahu letak perbedaannya. Ternyata tafsir fikhi Al-Qurtubi itu mencakup semua ayat Al-Quran. Ya, sedangkan tafsir ayat ahkam Ali As-Sabuni itu hanya berisi ayat-ayat yang menurut beliau mengandung unsur hukum yang kental. Jadi sudah nyambung atau belum? Saya sih sudah. Mudah-mudahan jamaah juga sudah. Terus, menarik. Jadi menarik untuk diamati, ayat hukum yang jumlahnya hanya 200-an itu ternyata berkembang menjadi beribu judul kitab fikih yang memenuhi rak-rak perpustakaan kita. Ya, meski hanya 200-an ayat namun masih merupakan sumber itu yang masih mentah dan masih harus diolah dan diproses biar menjadi hukum yang siap pakai. Ya, tidak sedikit orang awam baca Al-Quran namun keliru besar ketika menerjemahkan atau menarik kesimpulan hukumnya. Dia mengira apapun yang tertuang di dalam Al-Quran itulah undang-undang dan hukum. Padahal boleh jadi Al-Quran itu sedang berbicara tentang hukum yang berlaku pada umat terdahulu dan tidak berlaku lagi untuk kita hari ini. Tapi karena dia tidak paham, maka hukum itu pun dianggapnya undang-undang juga. Ya, fatal sekali cara berpikir yang seperti ini. Kekeliruan ini tentu sebuah kesalahan fatal yang kalau dibiarkan dan didiamkan saja, lama-lama jadi penyesatan terhadap Al-Quran. Ya, memang tidak menista Al-Quran dalam arti mencela, namun keliru dalam mengerti makna, tafsir, dan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran justru jauh lebih berbahaya ketimbang menista Al-Quran dalam bentuk menghina. Ya, saya akan kembali lagi ke paragraf yang tadi. Jadi ingin menegaskan tentang apa perbedaan tafsir fikhi dengan tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam itu dibatasi pada ayat hukum. Sedangkan tafsir fikhi dia tidak dibatasi pada ayat yang di dalamnya ada kandungan hukum. Karena contohnya adalah bismillah misalnya. Bismillah itu tidak mengandung informasi hukum, tapi dibahas hukumnya baca bismillah. Nah, itu tafsir fikhi, gitu kan? Kalau tafsir ayat ahkam, dia pasti tidak akan menjadikan surat Al-Fatihah secara keseluruhan sebagai objek pembahasan. Karena surat Al-Fatihah secara keseluruhan itu tidak mengandung informasi terkait hukum-hukum syariah di dalamnya. Kalaupun ada pesan yang sangat global sekali, ihdinas siratal mustaqim, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Mana ada ketentuan syariah di situ? Gak ada kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya enggak juga gitu. Tapi kalau dengan pendekatan tafsir fikhi, nah ada pembahasan. Apa hukum sholat tidak baca Fatihah dia sebagai makmum? Nah, kan dibahas. Surat Al-Fatihah di dalamnya tidak ada kandungan hukum, tapi dianya dijadikan sebagai objek pembahasan hukum.
hukum baca Fatihah kepada orang sudah meninggal, hukum baca Fatihah ketika mendoakan orang lain pakai disembur di di air minum bacain Fatihah gitu kan. Nah itu kan, jadi Fatihah itu kalau secara tafsir ayat ahkam dia bukan ayat ahkam, tapi secara tafsir fikih dia masuk dalam kajian fikih. Jadi tema-tema di dalam Al-Quran yang bisa dibahas secara fikih itulah tafsir fikih. Kira-kira seperti itu. Baik. Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan yang mengganjal atau hendak ditanyakan penjelasannya lebih, silakan langsung menuliskan pertanyaan di chat atau bisa langsung raise hand. Oke, baik. Kita balik ke buku PDF kita. Ya jadi bedanya sih sedikit aja ya. Ya kalau tafsir ayat ahkam sebatas ayat hukum. Tapi kalau tafsir fikih bisa jadi seluruh ayat Al-Quran itu adalah objek kajian hukum. Oke. Corak tafsir ini, yaitu corak tafsir fikih ini muncul akibat berkembangnya ilmu fikih dan terbentuknya madzhab fikih. Ya, pada awal terbentuknya corak tafsir ini, sikap fanatisme dan klaim kebenaran atas produk tafsir itu belum kelihatan. Ya, sikap toleran terhadap perbedaan penafsiran ayat ahkam masih terpelihara. Bahkan dalam upaya menafsirkan, para imam tidak segan-segan menggunakan referensi pada imam yang lain. Ya, contohnya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan dalam bidang ilmu fikih Abu Hanifah adalah ahlinya. Iyalah, nggak mungkin nggak begitu. Kenapa? Karena di masa Imam Abu Hanifah hidup, Syafi'i belum lahir. Syafi'i kan lahir tahun 150. Imam Abu Hanifah wafatnya 150. Jadi legenda gitu ya. Buat Imam Syafi'i itu Abu Hanifah legenda. Siapa sih orang paling ngerti fikih? Ya Abu Hanifah di masanya gitu kan. Nah, dia berkata juga kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu menemukan hadis sahih, maka beritahukan aku, gitu kan. Nah, juga kepada Imam Malik, gitu. Apabila disebutkan hadis, maka Imam Malik bagian bintang yang sangat terang, bintang kejora. Di langit itu ada beribu-ribu bintang, tapi ada satu bintang yang paling terang namanya bintang kejora. Nah, itu Imam Malik. Nah, gitu. Jadi kan penghargaan kepada para ulama yang lain, walaupun beda mazhab itu luar biasa kan, di kelasnya mereka, gitu. Namun setelah para imam tiada, ini sikap taklid dan fanatisme madhab itu melanda para pengikutnya. Ya, pengikut pada masing-masing madhab selalu berusaha membuktikan kebenaran penafsirannya sesuai dengan pendapat madhabnya, serta berupaya melegitimasi kebenaran madhabnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena kalau pakai hadis kan mungkin ya cuman hadis. Nah kalau bisa pakai ayat Quran itu bobotnya lebih mantap. Jadi nyerang lawan, argumen lawan tuh matiin pakai ayat Quran. CGR itu kayak di bom atom gitu kan kalau pakai ayat Quran. Kalau pakai hadis mungkin masih ada, itu kan nggak sahih, itu kan ayatnya, hadisnya gini. Jadi kalau ayat Quran lebih terasa kan. Saya kalau ngomong nih, ini hukum waris ini wajib loh, Quran loh, ini bukan hadis loh, bukan perkataan ulama, ini Quran loh, mau ngelawan Quran. Wah kan lebih mantap gitu ya, menggertaknya itu lebih asik gitu. Akibatnya muncul beragam kitab tafsir ahkam sesuai dengan afiliasi mazhab yang diikutinya, ya diantaranya Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas dari mazhab Hanafi. Kemudian ada Al-Iklif fi Istinbatit Tanzil karya Jalaluddin As-Suyuti mazhab Syafi'i. Kemudian ada Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Ibn Abu Bakar bin Farhi Al-Qurtubi dari mazhab Maliki. Kemudian ada Kanzul Irfan fi Fiqhil Quran karya Miqdad bin Abdullah As-Sayuri dari mazhab Syiah. Ya. Itu yang top dan terkenal ya, besar-besar. Nanti kita akan bahas beberapa di antaranya. Tapi kita mulai dulu dari tafsir mazhab Hanafi. Ya, kitab-kitab tafsir dalam mazhab tafsir fikih dalam mazhab Hanafi. Baik. Yang pertama ada Ahkamul Quran karya Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama At-Tahawi Al-Hanafi. Wafat tahun 321 Hijriah. At-Tahawi ya. Okay. Kemudian ada Ahkamul Quran. Bukunya judulnya sama semua nih. Ada Abul Hasan Ali bin Musa bin Yazdad Al-Hanafi juga. Kemudian ada Ahkamul Quran Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jassas, ya karya Al-Jassas yang terbit dalam 3 jilid besar. Kitab ini adalah kitab tafsir utama di dalam lingkup mazhab Hanafi. Ya, Ahkamul Quran lil Jassas, karya Al-Jassas. Kemudian ada Talkhisu Ahkamil Quran atau Tahdhibu Ahkamil Quran karya Jamaluddin Mahmud bin Mas'ud, lebih dikenal dengan Ibnu Siraj Al-Hanafi. Kemudian ada At-Tafsirat Al-Ahmadiyah
fi bayanil ahkam asyariyah. Ini bukan aliran Ahmadiyah ya, enggak ya. Jadi ditulis oleh Ahmad bin Abi Sa'id. Ini bin sudah Ubaidillah modern nih, Al-Hanafi. sudah abad kontemporer. 12 ya, sudah abad ke-12. Enggak kontemporer banget, abad 12 itu kan kita kan abad 15 sekarang kan 1400 sekian. Dia 1100 ya, 300-an tahun yang lalu. Ya, itu dari awal ya, dari awal-awal tadi ahkamul Quran sama judulnya hampir sama, tapi kenapa kok begitu ya? Karena bisa jadi mereka saling mengagumi, karena kan itu hidupnya nggak satu generasi. Jadi generasi yang sebelumnya itu sudah ada duluan, lalu muncul di generasi berikutnya, mereka mengagumi karya itu. Maka ketika bikin karya, dibikin sama aja namanya. Kan banyak yang kayak gitu kan. Nama-nama raja Inggris itu kan ada Charles 1, 2, 3, 4. Nah gitu, nama-namanya 1, 2, 3, 4 itu diulang gitu. Nah nama-nama kitab begitu juga sering terjadi pengulangan. Di Maliki ada Ahkamul Quran Abu Abdullah Muhammad bin Sahnun. Ini Sahnun langsung perawi atau periwayat dari mazhab Maliki, ya kan, salah satu yang terkenal juga. Kemudian ada apa namanya Al-Qadhi Abu Ishaq Ismail bin Ishaq bin Ismail Al-Maliki, ini Ahkamul Quran juga. Kemudian juga ada Abul Hakam Mundir bin Sa'id bin Abdullah Al-Maliki, namanya juga Ahkamul Quran juga. Oke, berikutnya lagi nanti baru ada Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi itu dua tokoh yang berbeda. Nah, tokoh yang kontroversial tuh yang pakai ada alif lamnya apa yang enggak ada alif lamnya? Yang enggak ada. Jadi Ibnu Arabi gitu. Itu yang kontroversial. Kalau yang Ibnul Arabi, nah ini yang ulama. Dia punya tafsir namanya Ahkamul Quran, dan kemudian nah ini yang terkenal sekali Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi wafat 671 Hijriah. Ini meski tidak semata hanya mewakili madzhab Maliki, namun sangat kental nuansa fikih di dalamnya. Dia pembahasan 4 mazhab ya, atau minimal 3 mazhab lah. Mirip-mirip dengan Ibnu Rushd ketika menulis Bidayatul Mujtahid ya. Jami' li Ahkamil Quran. Kemudian kita masuk ke madzhab Syafi'i. Kita nih, madzhab Syafi'i, tafsir madzhab Syafi'i. Ada Ahkamul Quran lagi-lagi dengan judul yang sama. Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini harus diklarifikasi ya. Emangnya Imam Syafi'i menulis kitab tafsir? Jawabannya tidak. Tapi kenapa ditulis ada kitab namanya Ahkamul Quran Lisy-Syafi'i? Nah, rupanya Al-Imam Syafi'i kan beliau seorang mujtahid, dan beliau banyak mengistinbat hukum dari Quran, dari hadis, dari mana-mana. Nah, ada orang yang titen itu apa bahasa kitanya ya? Teliti gitu ya. Diteliti apa saja penafsiran Al-Imam Syafi'i terhadap suatu ayat Quran, itu sama dia di listing, dikumpulin. Terus gitu kan. Sehingga akhirnya tersusun menjadi ini loh ijtihadnya atau tafsirannya Al-Imam Syafi'i terhadap ayat-ayat. Dan biasanya karena memang terkait dengan ayat hukum gitu ya. Nah, itu di listing sehingga bisa dikatakan ini karya Asy-Syafi'i dalam bidang tafsir, walaupun bukan beliau yang menuliskannya langsung, tapi ada penyusunnya yang lain. Dan itu biasa. Misalnya kayak tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri kan tidak pernah mengarang kitab tafsir. Beliau kan sahabi. Ya, mana ada karya dalam bentuk kitab gitu. Tapi Tanwirul Miqbas itu sering dikaitkan dengan Ibnu Abbas. Ya, menerangi sesuatu yang sifatnya miqbas. Jadi seberkas cahaya itu dikasih power lagi biar makin terang. Tanwirul Miqbas ya. Tafsir Ibnu Abbas gitu ya. Walaupun itu banyak kontroversi. Karena tafsiran yang katanya menurut Ibnu Abbas itu begitu diselidiki lagi, ada yang riwayatnya sahih, ada yang riwayatnya bermasalah. Nah, di dalam Miqbasnya itu banyak riwayat yang bermasalah, dinisbahkan kepada Ibnu Abbas tapi tidak sahih periwayatannya. Nah, itu agak ribet juga. Kita kan kalau baca kitab tafsir semua pasti akan ketemu waqala Ibnu Abbas gitu kan. Itu kalau kita kumpulin semua itu jadi banyak, dan ternyata saling bertentangan satu dengan yang lain. Dan kalau kita teliti lagi ternyata tidak seluruh riwayatnya itu sahih. Nah, bagaimana dengan yang tafsirnya Imam Syafi'i? Nah, itu gampang. Kenapa? Karena kita tinggal compare saja dengan mazhab Syafi'inya sendiri, ya kan. Kalau kata Imam Syafi'i terkait ayat ini dalam kitab itu ya A gitu. Ternyata dalam mazhab Syafi'i ternyata nggak begitu. Nah, ini kan terjadi kontradiksi. Itu nanti bisa kita jadikan sebagai tolok ukur kesahihan dari apa yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i sebagai tafsir. Oke. Ada Ahkamul Quran karya Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Kemudian ada Ahkamul Quran karya Abu Thawr
Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Kemudian ada Ahkamul Quran lagi, Imaduddin Abul Husain Ali ibn Muhammad At-Tabari, dikenal dengan Ilqiyah Al-Harrasi, ya. Asy-Syafi'i wafat tahun 450 Hijriah. Ini yang paling besarnya ya. Nanti kita akan bahas kitab ini nanti di bab berikutnya. Baik. Kemudian ada Al-Iqlil fi Istinbatit Tanzil karya Suyuti. Al-Imam Al-A'zam Al-Mausu'i Jalaluddin As-Suyuti yang wafat tahun 911 Hijriah. Kemudian ada Ahkamu Al-Kitabil Mubin karya Ali bin Abdullah bin Mahmud Asy-Syafi'i wafat tahun 890 Hijriah. Nah, ini pas mazhab Hambali ini saya mendapatkan kajian ini dari dosen kita. Yang beliau menjelaskan di kelas waktu saya lagi ambil program S3, beliau ngajar dan khusus untuk tafsir mazhab Hambali beliau menyampaikan ini. Coba dibaca. Sedangkan di kalangan mazhab Al-Hanabilah memang belum ditemukan kitab tafsir yang secara spesifik bisa disebut mewakili mazhab tersebut. Namun sebagian kalangan ada yang menyebutkan beberapa tafsir yang dianggap mewakili, antara lain jadi Dr. Musleh Abdul Karim, beliau ngajar di Lipia kan, ngajar saya juga gitu. Jadi ketika beliau di kelas gitu, kalau tafsir dari mazhab ini ada, mazhab ini mana, tapi kalau yang spesifik mewakili mazhab Hambali, terus terang nggak ada. Wah, kalau yang ngomong itu orang yang istilahnya nggak pernah ke Saudi sih nggak ada masalah ya, mungkin klaim-klaim aja. Nah ini beliau doktor tafsirnya di Jamiatul Imam gitu kan, kalau nggak salah disertasinya tentang Isa fil Quran gitu nggak salah. Nah itu beliau cerita nggak ada yang spesifik representatif mewakili mazhab Hambali. Tidak ada karya tafsir yang spesifik gitu. Walaupun kalaupun ada itu lebih kepada klaim. Yaitu berikutnya. Ada beberapa contohnya. Kita kembali ke buku PDF kita. Ada Ahkamul Quran karya Abu Ya'la Muhammad ibnul Husain ibn Muhammad bin Khalaf bin Farah Al-Hambali. Kemudian ada Ahkamu Ra'i fi Ahkamil Ai, ya, Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman As-Sa'id Al-Hambali. Kemudian ada Azhar Al-Fula fi Ayati Qasri Salah. Bacanya aja susah ya. Nggak pernah denger ya. Nggak pernah denger. Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakar Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya. Ini beberapa yang tadi itu diklaim sebagai tapi masalahnya gini, itu klaim itu kan sering terjadi klaim-klaiman aja. Kalau dibaca kitabnya, pertama ada nggak kitabnya? Bisa jadi itu nggak ada, udah hilang di telan zaman. Atau yang kedua, begitu dibaca ternyata itu tidak mewakili, tidak representatif mazhab Hambali. Cuman orangnya kebetulan bermazhab Hambali, tapi begitu dia nulis, dia tidak bicara tentang fikihnya, fikih mazhab Hambali. Jadi tidak representatif kan gitu ya sebenarnya. Nah itu yang dikatakan oleh Dr. Musleh Abdul Karim sebagai representasi dari jebolan Saudi Arabia. Saudi kan Hambali gitu ya. Kita sudah sebutkan tadi di mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kita masuk ke tafsir mazhab Zaidi juga. Nah, sedangkan di kalangan mazhab Zaidiyah ada kitab At-Tamarat Al-Yani'ah wa Ahkamil Wadi'ah Al-Qati'ah atau Qat'iyah karya Syamsuddin bin Yusuf bin Ahmad, ulama masa abad 19 Hijriah. 19 Masehi 19 ya. Masehi. Sorry, ini berarti salah tulis ya. Oke. Kita masuk tafsir Al-Jassos yang representatif betul mewakili mazhab Hanafi. Dan terlalu Hanafi. Maksudnya terlalu Hanafi, sangat Hanafi sekali, dan kalau tidak sesuai dengan mazhab Hanafi dihabisi. Pertama kita bahas biografinya dari Imam Al-Jassos. Terkenal dengan sebutan Al-Jassos, ya, penjual kapur rumah. Karena dalam mencari nafkah hidup, beliau bekerja sebagai pembuat dan penjual kapur rumah. Al-Jassos. Ya, nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Ahmad Ibn Ali Ar-Razi. Lahir di kota Baghdad pada tahun 305 Hijriah. Beliau merupakan seorang imam yang ahli dalam tafsir dan ahli usul fikih. Dan terkenal pada masanya karena keluasan ilmu dan pengetahuannya. Pada masanya beliau adalah imam dalam mazhab Hanafi. Ya, memulai perjalanan keilmuannya, Al-Jassos berguru pada Abu Sahal Zujaj, Abul Hasan Al-Karhi, dan kepada ahli fikih lainnya pada masa itu. Ya, proses belajarnya ditempuh di Baghdad dan mengakhiri perjalanan mencari ilmu di sana.
Al-Jassas mendalami ilmu zuhud pada gurunya Al-Karhi. Ketika mencapai makam zuhud, beliau diminta beberapa kali untuk menjadi seorang hakim, qadhi, namun beliau menolaknya. Ya, kitab Ahkamul Quran karya Al-Jassas ini dipandang sebagai kitab fikih terpenting bagi pengikut mazhab Hanafi. Al-Jassas merupakan salah seorang imam fikih Hanafi. Sikap fanatik terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat Al-Quran dan mentakwilnya hanya untuk mendukung mazhabnya, sehingga sangat berlebihan dan menyanggah pendapat imam lain yang tidak sependapat dengannya. Khususnya mazhab Syafi'i. Jadi kita nih kalau yang bermadzhab Syafi'i baca kitab ini, kita marah-marah nih. Karena kita habis dicukur gundul oleh Al-Jassas gitu ya, sehingga banyak para pengamat tafsir itu yang mengatakan ini kok segitunya sih gitu. Kalau nggak setuju aja, tapi nggak usah pakai komen-komen yang aneh-aneh gitu kan. Terasa agak ngegas gitu. Selain karyanya yang dianggap penting oleh mazhab Hanafi dalam bidang tafsir ayat al-ahkam atau ayat ahkam Quran, beliau juga menulis beberapa karya berupa buku dan kitab. Di antaranya Usul Jassas, Syarah Mukhtasar Al-Karhi, kemudian Syarah Mukhtasar At-Tahawi, kemudian Syarah Jami' As-Saghir wal Jami' Al-Kabir karya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, kemudian Syarah Asmaul Husna dan Usul Fikih. Itu kan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan orang nomor 2 ya, setelah Abu Yusuf. Ya, nomor 2 dalam mazhab Hanafi, punya Al-Jami' As-Saghir dan juga Al-Jami' Al-Kabir. Nah, dia bikin syarahnya. Ya memang dia Hanafi banget lah gitu. Dari hasil karya-karyanya tersebut, beliau tergolong sebagai seorang ulama yang alim, sehingga menjadi salah satu sandaran pembelaan terhadap mazhab Hanafi. Ya, tidak sedikit ulama lain yang mengembalikan permasalahan-permasalahannya yang terkait dengan mazhab Hanafi kepada beliau sesuai dengan bukti dan dalil yang ada. Pada akhirnya Al-Jassas ini wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah tahun 370 Hijriah di Baghdad rahimahullah taala. Itu secara singkat biografi Al-Imam Al-Jassas yang punya Ahkamul Quran merepresentasikan mazhab Hanafi. Kita bicara profil tafsirnya. Analisis terhadap penafsiran Al-Jassas ini antara metode tahlili dan maudhu'i. Pada satu sisi, sistematika yang digunakan oleh Al-Jassas dalam menafsirkan Al-Quran ini sejalan dengan metode tahlili. Namun jika dicermati lebih dalam, pembahasan Al-Jassas dalam setiap suratnya ternyata tidak secara menyeluruh memaparkan ayat-ayat yang terdapat dalam surat tersebut. Ya, beliau hanya mengambil beberapa ayat saja yang terkait dengan pembahasan hukum dengan tetap mengikuti urutan ayat. Ya, dalam menjelaskan ayat-ayat tersebut, beliau menetapkannya menjadi tema pembahasan tersendiri dalam sebuah bab. Setiap babnya diberikan judul sesuai dengan masalah yang ada di dalam ayat tersebut berdasarkan pandangan beliau, sehingga terkesan seperti metode maudhu'i. Jadi kita masih ingat ya pelajaran kita sebelumnya ada tafsir maudhu'i dan lawannya tahlili gitu ya, atau lawannya yang mungkin bukan tahlili tapi tafsir ijmali. Kalau tahlili dan ijmali itu sama-sama setia mengikuti seluruh rangkaian ayat. Cuma bedanya kalau tahlili itu setiap satu ayat diurai panjang lebar. Kalau ijmali ya enggak. Jadi dalam satu ayat mungkin ada 2 atau 3 kata yang dijelaskan, itu pun juga dengan sinonim atau dengan sekedar maksudnya kata ini begini. Itu ijmali sekali, global banget. Kalau tahlili ya pokoknya dia jelasin. Nah, bedanya dengan maudhu'i, kalau maudhu'i kan artinya kan maudhu'i itu kan tematik. Jadi tidak seluruh ayat Quran dibahas gitu. Katakanlah tadi misalnya tafsir ayat ahkamnya Ali As-Sabuni, ya itu cuma 200 doang gitu. Sisanya itu nggak dibahas sama dia. Bahkan kalau Ali As-Sabuni itu misalnya ada 3, 4, 5 ayat dikumpulin jadi satu, dikasih judul. Judulnya sholat berjamaah misalnya begitu, judulnya apa gitu, itu udah kayak judul fikih gitu kan. Nah, Al-Jassas ini dari segi metode penyampaiannya ini gabungan. Sebenarnya lebih tepatnya itu dikatakan maudhu'i sebenarnya, tapi nggak maudhu'i amat karena dia juga ngikutin semua jalur ayat. Cuman ketika ada ayat-ayat yang menurut dia nggak ada kandungan hukumnya, ya mururon kiroman saja, dilewati secara
ya cepat saja. Sedangkan kalau udah masuk ke ayat hukum, baru dia bahas secara lebih mendalam. Jadi nanti kita akan kaget itu. Begitu kita cari di dalam tafsir Al-Jassas, wah ternyata nggak ada penjelasannya, cuman sekilas doang. Nah, tapi begitu ketemu satu ayat yang mengandung kajian hukum, barulah dia yatabahar fit tafsir gitu. Jadi membuat samudera yang besar di situ. Begitu sudah lewat, ketemu ayat yang lain lagi, lewat-lewat aja gitu, sedikit dan sekilas-sekilas aja. Itu cara metodologi yang dia gunakan. Nomor satu. Nah nomor dua ini yang tadi saya omongin. Nomor satu tadi soal sistematika penulisannya. Nomor dua ini judulnya pembantaian terhadap mazhab Syafi'i. Nah, dalam kaitannya dengan hal ini dapat dilihat dari penyusunan bab-bab dalam tafsirnya yang hampir mirip dengan kitab-kitab fikih, sehingga sebagian besar ayat yang ditafsirkan itu berkaitan dengan hukum. Ya, selain pemaparannya tidak pernah menunjukkan nomor ayat yang hendak ditafsirkan, juga daftar isinya yang lebih memperkenalkan tema-tema yang akan dibahas daripada ayat Al-Qur'annya itu sendiri. Ya, ketika menafsirkan, Al-Jassas tidak hanya menyebutkan hukum-hukum yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, akan tetapi beliau memaparkan secara meluas tentang permasalahan fikih dan khilafiyah di antara beberapa ulama, disertai argumen-argumen mereka dengan panjang lebar, sehingga terkesan Al-Jassas menjadikan kitab tafsirnya menyerupai dengan kitab fikih muqarrar. Kitab fikih perbandingan. Okay. Jadi masuk ke satu tema yang ada di ayat itu, dia bedah berdasarkan khilafiyah para ulama A, B, C, D, E dan sebagainya, masing-masing dengan dalilnya, gitu kan. Tapi kan karena dia juga pengusung mazhab Hanafi, ya semua yang ada itu dibantai sama dia. Ini salah yang benar ini doang. Nah begitu. Sikap fanatik Al-Jassas terhadap mazhabnya yang begitu tinggi mendorong beliau memaksakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan mentakwilnya dalam konteks fikih, dan terkadang jauh dari pembahasan tafsir dan tidak ada sangkut pautnya dengan ayat. Hal ini dalam upaya memaparkan argumen-argumen untuk mendukung mazhabnya dan menyanggah argumen-argumen yang dianggap bertentangan dengan mazhabnya. Bahkan dalam argumen-argumen beliau sangat tajam dan tidak wajar terhadap Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya terkait perbedaannya dengan mazhab Hanafi. Ya, hal semacam ini jarang kita dapati pada Imam Syafi'i ataupun imam-imam yang lainnya. Sebagai contoh, ketika beliau menafsirkan ayat tentang perempuan yang diharamkan dalam surat An-Nisa, mahram, beliau memaparkan perbedaan pendapat antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dengan tentang hukum orang yang melakukan zina dengan seorang perempuan. Apakah orang itu halal menikahi putra yang lahir dari perzinahan tersebut? Zina punya anak, ini boleh nggak dinikahi anaknya, anak hasil zina gitu ya? Ya. Pertama, beliau memaparkan argumen-argumen Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau membantah pendapat Imam Syafi'i dengan argumen yang tajam dan tendensius. Ya, ini langsung komennya. Sungguh apa yang dikatakan Imam Syafi'i dan pembela-pembelanya adalah pembicaraan yang kosong tanpa arti dan tidak mengandung hukum dari apa yang ditanyakan. Nah, langsung dia judge gitu. Syafi'i dan teman-temannya yang dukung pendapat itu kosong, tidak ada artinya, tidak mengandung hukum dari apa yang ditanyakan. Begitu dihabisi lah kira-kira seperti itu. Itu ciri khasnya ya terhadap Syafi'i itu. Karena kok yang agak sedikit lebih dihabis itu sama dia Syafi'i, ya karena yang paling besar adalah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain kayak Maliki atau mazhab Hambali itu nggak terlalu besar. Yang terasa persaingan besar itu mazhab dua ya, memang Syafi'i dengan Hanafi itu yang, dan itu kan di pusatnya Hanafi di Baghdad kan. Berarti memang Baghdad itu boleh dibilang itu negerinya Hanafi. Tapi di situ juga tumbuh mazhab Syafi'i dan besar juga. Berarti kan mau ngapain lo di sini, ini daerah wilayah kekuasaan gua nih, kira-kira kayak gitu. Ya, kalau Maliki adanya di sana di Maghrib jauh gitu kan. Nah, Hambali juga pada masa itu belum banyak pengikutnya dan memang sampai sekarang juga nggak terlalu banyak ya. Negeri yang bermazhab Hambali itu ya paling-paling Saudi, sekitar negara Teluk gitu ya. Itu pun setelah di-endorse oleh negara Saudi Arabia yang banyak duit ya, gara-gara ada minyaknya gitu. Tapi kalau yang secara natural pendukungnya banyak, yaitu Hanafi dan Syafi'i. Itu yang bebuyutannya berasa banget gitu dan terasa persaingan gitu di Al-Jassas ini. Padahal tadi kita kan sudah ngawali ya, Imam Syafi'i itu ramah banget. Orang paling ngerti fikih itu Imam Abu Hanifah gitu. Terus ke gurunya juga begitu Imam Malik gitu. Bahkan kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal juga, ini orang ngerti banget hadis gitu kan. Di level para imamnya itu cakep.
Tapi di level pengikut fanatiknya itu udah agak kasar mainnya gitu, udah sliding tackle-nya tuh udah agak-agak kasar gitu. Nah, Al-Jassos ini mewakili yang rada kasar dalam masalah fanatisme mazhab. Baik, Ustaz. Kita lanjutkan lagi di bagian C, teologi Mu'tazilah. Selain kental dengan corak fikih yang bermadhab Hanafi, penafsiran Al-Jassos juga terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Hal ini bisa dilihat ketika beliau menafsirkan surat Al-An'am ayat 103. Ia tidak dilihat oleh penglihatan mata. Ini merupakan pujian dengan peniadaan penglihatan mata. Ya, seperti firman Allah surat Al-Baqarah 525, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini surah Al-Baqarah 255 maksudnya Ustaz, ayat kursi ini. Iya, ayat kursi. Apa yang ditiadakan Allah untuk memuji dirinya, maka penetapan kebalikannya adalah celaan dan penghinaan. Karena itu tidak diperkenankan menetapkan kebalikan tersebut. Karena ia memuji dirinya dengan peniadaan darinya, penglihatan dengan mata, maka penetapan kebalikannya tidak diperkenankan, karena hal demikian berarti menetapkan sifat aib dan kurang bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sejalan dengan cara berpikirnya Mu'tazilah yang berpendapat bahwa Tuhan karena bersifat immateri tidak dapat dilihat dengan mata kepala, ya, karena Tuhan tidak mengambil tempat, ya, tidak bertempat pada satu tempat, sehingga tidak dapat dilihat. Dan kedua, bila dapat dilihat dengan mata, berarti Tuhan itu dapat dilihat sekarang di dunia ini. Itu juga akan tetap pada kenyataan tidak seorang pun yang bisa memahami ayat ini sebagai penjelasan, gitu ya. Jadi ini tafsir Al-Jassos, kalau kebanyakan kandungannya fikih. Tapi ketika masuk ayat-ayat yang tadi mengandung akidah, nah akidahnya itu rada nyambung dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah di masa itu. Tapi kita nggak mengatakan bahwa ini adalah tafsir sesat, gitu ya, enggak. Karena apa? Kalau dibilang agak menyerupai, itu bukan berarti dianya Mu'tazilah dan kemudian dia keluar dari agama Islam dan sebagainya. Karena kita tidak memandang secara hitam putih, ya, tidak memandang secara hitam putih. Jadi ketika ada satu pemikiran kok rada sejalan dengan pemikiran satu mazhab tertentu, kita tidak bisa mengatakan bahwa dia berarti udah ikut sana. Enggak juga. Ya, karena emang begitulah dinamikanya. Kadang-kadang dalam beberapa corak pemikiran, mazhab apa dan mazhab apa tuh kayak barengan. Nah, kalau dibilang kayak barengan bukan berarti dia pindah mazhab, enggak juga. Tapi agak menyerupai, nanti dia agak menyelisihi, agak mendekati, agak menjauhi. Kira-kira seperti itu, sesuai dengan karakteristik dari masing-masing mujtahid itu sendiri. Baik, itu soal teologi Mu'tazilah yang cukup kental di tafsir Al-Jassos ini. Kita balik lagi ke buku PDF kita. Nah, sekarang Maliki, ya. Tadi kan Jassos itu Hanafi. Nah, mazhab yang kedua kan adalah Maliki. Nah, tafsir yang fenomenalnya adalah Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Siapakah Imam Al-Qurtubi itu? Ya, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad ibn Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurtubi. Beliau merupakan salah seorang atau satu dari deretan ulama besar dari Eropa yang telah berkontribusi besar dalam hazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian tafsir Al-Quran. Dibilang Eropa karena Spanyol, Andalusia itu ya di Eropa. Ini di antara karya-karya beliau yang sudah diwariskan untuk umat Islam, Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna wa Sifatih. Ya, ada At-Tidkar fi Afdalil Adkar. Kemudian ada At-Tadkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kemudian ada Qam al-Hars bil Zuhdi wal Qanaah warraddu dzalika as-su'al. Udah nggak usah dibaca lah. Nah, baru yang nomor 6 itu Al-Jami' li Ahkamil Quran. Oke. Kemudian banyak sekali beliau. Ini guru-gurunya, ya, kita lewatin aja. Kita mau ambil poinnya, profil tafsirnya. Ya. Nama lengkap tafsir Al-Qurtubi adalah Al-Jami' li Ahkamil Qur'ani wal Mubayyin lima tadammana minas sunnah wa ayil furqan. Ya, nama ini murni dari Imam Al-Qurtubi sendiri, sebagaimana beliau tegaskan sendiri di bagian pendahuluan tafsirnya. Ya, dilihat dari namanya dapat dipahami bahwa kitab ini berisi himpunan hukum-hukum Al-Quran dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari As-Sunnah dan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ya, kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang sangat fenomenal karena merupakan kitab tafsir yang paling lengkap dalam membahas fikih di eranya.
Ya, kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fikih, walaupun perhatiannya terhadap aspek qiraat, i'rab, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu dan balaghah, yang berkaitan dengan nasikh mansukh juga sangat diperhatikan. Makanya al-jami' begitu. Ya, saya senang banget dengan sifat al-jami'-nya itu. Jadi dia udah kayak ensiklopedia tafsir Al-Qur'an. Apa saja yang terkait dengan satu ayat sama dia dibahas. Yang bisa ngalahin cuma Ar-Razi dengan Mafatihul Ghaib gitu. Kalau saya mau nyari yang cepet aja gitu, nyarinya di Qurtubi pasti gitu. Tapi kalau di Qurtubi udah nggak ada, nah cari yang lebih gila lagi itu ya Ar-Razi itu. Nah kalau udah Ar-Razi itu, wah itu apa aja ditulis sama dia ya, walaupun nanti banyak orang yang nggak suka sampai menyindir Mafatihul Ghaib itu sebagai kullu syai'in mawjudun illa tafsir gitu. Segala sesuatu ada kecuali tafsir gitu. Tapi kalau buat saya suka. Kenapa? Karena informatif sekali. Banyak hal yang oleh orang lain tuh terlewat, nggak dibahas, tapi oleh Ar-Razi dibahas di situ. Nah, selevel sedikit di bawahnya ini Al-Qurtubi, ya. Nah, makanya sebelum lari ke Mafatihul Ghaib, biasanya saya lari dulu ke Qurtubi dulu. Kenapa? Dia lengkap dan dia sistematis, enak banget. Padahal beliau kan hidupnya di tahun berapa tuh ya? 600-an atau berapa itu ya? Tahun berapa sih Qurtubi itu? Tadi nggak disebutin ya tahunnya ya? Belum bisa. Nggak ada ya? Beliau wafat tahun berapa dan sebagainya? 600-an. 600-an ya? Oke. Belum disebutkan. Belum disebutkan ya. Tetapi gaya atau cara menuliskan poin-pointernya itu enak banget. Jadi setiap masalah gitu dia tulis. Wa fi hadhihi al-mas'alah wa fi hadzal maudhu' ya, dengan tema ini itu ada 4 masalah. Al-mas'alah ula ya, masalah yang pertama begini dan para ulama begini semua. Itu masalah kedua, masalah ketiga, masalah keempat. Jadi rinci gitu. Jadi kita enak seperti ya kayak kita disuapin lah gitu dengan semua, ibaratnya kita makan tuh prasmanan itu semua ada. Ya kan? Mau buah ada cornernya sendiri, maunya. Jadi senang gitu kita. Wah, ada di sini itu. Cukup dengan baca Al-Qurtubi saja, informasinya banyak banget yang bisa kita dapat gitu. Nah, yang menyaingi cuma Mafatihul Ghaib saja gitu. Nah, dan nanti kalau kita baca tafsir modern, misalnya Dr. Wahbah Az-Zuhaili gitu ya. Nah, saya melihat kelihatannya banyak copy paste juga nih beliau. Dr. Wahbah Az-Zuhaili copy paste aja, plak aja gitu Al-Jami' Al-Quran, pindah ke tafsir Al-Munir gitu, kayak gitu. Karena saya lihat ini kok kalimatnya sama persis copy paste nih dari dari Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya Al-Qurtubi. Oke. Kita masuk ke teknik penyajian beliau dalam menuliskan kitab tafsirnya. Sebelum memasuki penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Qurtubi memulai dengan sebuah muqaddimah atau pengantar pembahasan. Ya. Dalam muqaddimahnya ini beliau memberi ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an dan beberapa bab yang terkait dengan ulumul Qur'an. Di antaranya keistimewaan dan keutamaan Al-Qur'an, ya anjuran-anjuran di dalamnya, keutamaan belajar dan membaca serta mengamalkannya, kemudian tata cara membaca Al-Qur'an, adab-adabnya begitu, kemudian etika, hal-hal yang harus dilakukan untuk menghormati Al-Qur'an, kemudian termasuk juga pembahasan tentang 7 ahruf, ya sejarah pengumpulan Al-Qur'an, tertib susunan surat dan ayat-ayatnya, juga berkaitan dengan ulumul Qur'an yang lainnya. Ya, jadi memang itu ciri khas ya, hampir semua kitab tafsir tuh dimuqaddimahi dengan ilmu Al-Qur'an. Jadi ya ini pasti adalah di dalam Al-Qurtubi ya. Nah itu saya kira nggak terlalu spesifik ya. Kemudian nah yang uniknya dah ketika ini kan Ahkamul Qur'an ya. Nah masuk bab isti'adzah dan basmalah udah mulai panjang nih pembahasannya ya kan. Isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu, membahas beliau bahas isti'adzah, kemudian membahas 12 masalah yang terkait dengannya. Untuk a'udzubillahi minasyaitonirrajim ada 12 masalah. Nah gitu kan. Jadi buat misi pengajian itu setahun itu ya ngomongin a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja. Masalah pertama, nah, gitu kan. Bahas udah sampai di sini jemaah sekalian. Bulan depan kita mulai. Nah, berikutnya adalah masalah yang kedua. Masih a'udzubillah. Jadi setahun tuh ngaji 12 kali pertemuan, a'udzubillah doang gitu. Masuk basmalah membahas 20 masalah terkait dengan bismillah. Ini tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun kedua dan ketiga itu baru ngomongin bismillah. Ini khatamnya kapan baca tafsir kayak gini?
Dengan adanya bab tersendiri untuk basmalah dan tidak dimasukkannya dalam pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, dalam hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qurtubi merupakan salah satu dari ulama yang berpendapat bahwa basmalah tidak masuk bagian dari surat Al-Fatihah. Secara umumnya mazhab Maliki. Maliki begitu emang begitu orangnya dia. Bahkan beberapa mujtahid di kalangan mazhab Maliki mengatakan kalau orang sampai sengaja baca bismillah dalam sholat itu dosa dan nggak sah sholatnya. Karena kayak memasukkan unsur asing ke dalam sholatnya. Memasukkan yang bukan Al-Quran ke dalam Al-Quran. Nah gitu kira-kira. Ya bukan tempatnya gitu istilahnya kan. Kayak gini. Boleh nggak sebelum baca Fatihah kita baca Qul huwallahu ahad. Jadi setelah Allahu Akbar terus baca doa iftitah, kemudian dibaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Terus baru baca Fatihah. Boleh nggak? Kan nggak boleh gitu kan. Nah, begitu juga baca bismillah itu nggak boleh gitu karena itu bukan surat Al-Fatihah gitu. Padahal kita Indonesia Syafi'i nggak baca bismillah, kagak sah sholat lo karena bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Kan jadi bertabrakan banget gitu ya. Oke, kemudian setelah memberikan mukadimah, Al-Qurtubi mulai penafsiran ayat Al-Quran sesuai dengan tertib surat dan ayat dalam mushaf. Ya udah, mulai dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Secara umum beliau menafsirkan Al-Quran dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan mushaf. Setelah itu beliau merinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut. Nah, langkah-langkahnya, adapun gambaran umum dan langkah-langkahnya adalah pertama menyebutkan keutamaan atau keistimewaan surat. Tadi sudah nih kita scroll aja biar cepat. Ini terulang nih sebenarnya nih. Terus scroll aja terus ke bawah. Nah ini nih nomor 4. Nomor 2 mungkin ya. Nomor 2 ini menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat yang disinyalir ada sababun nuzulnya. Ketemu insya Allah. Kalau kita buka Al-Qurtubi mau tahu sababun nuzul pasti udah ada. Setiap ayat pasti disebutkan sababun nuzul kalau emang ada ya. Emang ada. Ya, kemudian yang nomor 3 menyebutkan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi dan menyebut sumbernya sebagai dalil. Ayat ini connecting dengan ayat itu. Connecting dengan ayat sana itu dia pasti menyebutkan connectingnya dan juga mengaitkannya juga dengan hadis. Ayat ini terkait dengan hadis ini dengan hadis. Jadi kalau kita mau memperluas pembahasan, udah cukup baca satu ayat. Nanti akan diantarkan oleh beliau ke sekian banyak ayat yang lain dan ke sekian banyak hadis yang lain. Itu asik. Kemudian selanjutnya memberi kupasan dari segi bahasa. Iya pastilah ya. Jadi pertama dari i'rabnya dulu. Ini kedudukannya sebagai apa mubtada, apa sebagai khobar, apa namanya dan sebagainya lah ya. Itu dibahas pastinya. Kemudian ini syairnya, syawahidnya dengan syair-syair gitu ya. Kemudian nomor 5 mengutip pendapat ulama dengan menyebut sumbernya sebagai alat menjelaskan hukum. Nah ini masuk kepada kajian fikih perbandingan. Menurut mazhab Hanafi begini-begini, yang bilang tuh siapa disebutin juga sama dia, itu asik gitu ya. Kemudian nah ini yang unik ya, mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi masing-masing dan setelah itu melakukan tarjih dengan mengambil pendapat yang dianggap paling benar. Tapi sopan. Nggak kayak Al-Jassos yang seradak seruduk gitu ya. Oke, contohnya untuk memperjelas langkah-langkah Imam Al-Qurtubi itu bisa dilihat dari pembahasan surat Al-Fatihah yang beliau membagi menjadi 4 bab ya. Satu bab berbicara tentang keutamaan dan nama-nama surat. Kemudian 2 itu nama-nama surat Al-Fatihah Al-Fatihah. Kemudian bab 2 membahas tentang turunnya surat Al-Fatihah dan 20 masalah ya, hukum fikih yang berkaitan dengan surat ini. Kemudian bab 3 tentang takmin atau membaca amin bagi makmum dengan 8 permasalahan di sana. Jadi 4, amin doang tuh 4 kali pertemuan. 8 ya. Bab 4 mengulas kandungan-kandungan surat Al-Fatihah baik dari aspek pemaknaan, qiraat, iqrab dan keutamaan orang-orang yang memuji dengan 36 masalah. Iya, banyak masalah lah pokoknya. Emang beliau menyebutnya dengan istilah masalah. Masail fihi berapa masail begitu. Banyak masalah. Al-mas'alatul ula kata al-mas'alatul tsaniyah begitu ya. Itu menarik sekali kalau kita baca Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Imam Al-Qurtubi. Dalam membahas surat Al-Baqarah, Al-Qurtubi memulai pembahasan tentang turunnya surat tersebut dan keutamaannya dengan menampilkan banyak hadis sebagai dalil. Setelah itu baru masuk ke pembahasan ayat dengan permasalahan di dalamnya. Ya, dengan mendiskusikan pendapat ulama dengan argumentasi mereka masing-masing. Setelah itu melakukan tarjih dan mengambil pendapat yang dianggap oleh beliau paling benar. Jadi itu saya kadang-kadang suka merasa heran ya, kalau ada beberapa teman gitu ya, ketika ngisi pengajian tuh kok kayak kehabisan bahan gitu ya. Saya tuh bingung.
lah kenapa nggak buka aja tuh tafsir Al-Qurtubi, itu isinya banyak banget gitu kan. Banyak masalah di dalamnya. Banyak masalah yang bisa diangkat dan menarik gitu kan. Sampai kok ada yang bilang kehabisan bahan gitu. Bukan kehabisan bahan, ente nggak pernah baca. Itu baca tafsir Al-Qurtubi aja itu udah kebanyakan bahan tuh, sampai tumpe-tumpe itu. Banyak banget masalah yang menarik yang bisa kita tulis. Termasuk juga beberapa teman yang saya minta, ayo dong nulis. Aduh, udah nggak ada bahannya gitu. Siapa bilang nggak ada bahannya? Itu kitab tafsir itu isinya bahan semua. Kalau mau kita tulis sudah menarik banget gitu. Nah itu jadi kalau itu amunisi. Jadi amunisi seorang ustadz itu harus banyak. Nah pabrik senjatanya itu tafsir Al-Qurtubi. Wah itu tenang aja. Bismillah berapa pertemuan? Setahun ya. Amin 8 pertemuan. 8 pertemuan. Oke. Sumber penafsirannya. Dilihat dari sumber penafsirannya, Al-Qurtubi banyak menyebutkan ayat-ayat lain dan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan penafsiran ayat yang sedang dibahas oleh beliau. Di samping itu juga beliau banyak memberikan kupasan dari segi bahasa dengan menggunakan syair-syair Arab sebagai rujukan kajiannya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa metode penafsiran Al-Qurtubi dilihat dari sumbernya masuk kategori tafsir bilikteron. Ya, sebuah metode tafsir yang menggabungkan antara penafsiran bil ma'thur dan bil ra'. Ya. Yang menurut Sayyid Muhammad Ali Iyasi dalam bukunya Al-Mufassirun Hayatuhum wa Manhajuhum, Al-Qurtubi cenderung menggunakan tafsir bil ra'i dalam penafsirannya dan menjadikannya sebagai metode dalam hal itu. Ia juga tidak menyia-nyiakan tafsir bil ma'thur, bahkan ia menjelaskan bahwa sesungguhnya hal tersebut merupakan landasan utama yang diperhatikan oleh seorang mufassir. Setelah itu ia menjelaskan bahwa ia konsisten dengan sikap metode tafsir bil ma'thur dari Rasulullah SAW. Campur lah ya antara bil ma'thur dengan bil ra'. Oke, ini masih panjang nggak ya? Kita terusinlah ke Ilqiyah Al-Harasi. Baik, kita hampir karena kitabnya juga panjang, maka penjelasannya jadi panjang. Kita loncat lah. Ini dia. Ke tafsir Ilqiyah Al-Harasi. Ini adalah kitab tafsir yang lengkap dan utuh serta mewakili secara memadai pemahaman mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kalangan ulama mazhab Syafi'i di Indonesia, para kiai, para ustadz, para ulama yang bermazhab Syafi'i, kalau saya tanya tafsir ini banyak yang nggak tahu. Padahal inilah tafsir mazhab Syafi'i yang boleh dibilang sangat representatif gitu. Ya, tapi nama Ilqiyah Al-Harasi saja itu jarang yang tahu loh gitu. Apalagi nama tafsirnya. Apa sih judul tafsirnya? Nama lengkap beliau kita bahas dulu dari profil mufassirnya. Imaduddin Abul Hasan Ali ibn Muhammad bin Ali At-Tabari, atau lebih dikenal dengan sebutan Ilqiyah Al-Harasi. Lafal Al-Qiyah dalam bahasa Ajam bermakna Al-Kabir, Al-Kabir, Al-Qadr bainan nas. Ya, semacam sebuah penghormatan yang terlanjur melekat bagi tokoh yang dihormati dan diagungkan oleh masyarakat. Ya kalau di kita tuh ya apa ya, tuan besar, ajengan gitu kan, atau kalau orang Jawa itu mungkin ya itulah pokoknya mangku bumi aja dipangku sama dia gitu. Saking hebatnya gitu. Beliau lahir tahun 450 Hijriah bulan Dzulqa'dah di Tabaristan, yang menjadikan nama beliau At-Tabari, dan beliau wafat di Baghdad pada hari Kamis sore menjelang asar pada bulan Haram tahun 502 Hijriah. Beliau dimakamkan di mana Al-Imam Asy-Syirazi dimakamkan. Ya, jejer secara hitungan tahun Masehi, masa beliau hidup pada 1058 hingga 1110 Masehi. Ya, beliau adalah salah satu tokoh ulama ahli fikih, usul fikih, dan juga ahli tafsir yang mewakili kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah di abad ke-5 Hijriyah. Salah satu ulama yang dibesarkan di Madrasah An-Nizamiyah yang didirikan oleh Wazir Nizamul Mulk pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far Abdullah bin Qaim di Amrillah. Di Madrasah Nizamiyah inilah beliau menjadi salah satu guru besar bersama dengan para ulama lainnya seperti Al-Imamul Haramain Al-Juwaini, kemudian ada Abu Ishaq Asy-Syirazi penulis kitab Al-Muhadzab, dan juga ada Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang amat masyhur namanya di Nusantara lewat banyak karya seperti Ihya Ulumuddin dan lain sebagainya. Terletak di daerah Rusafa di kota Baghdad, yaitu pada sisi sebelah timur Sungai Tigris. Madrasah An-Nizamiyah ini mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan yang merupakan lembaga pendidikan paling ternama pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Ya, jadi Madrasah Nizamiyah itu madrasah milik
khalifah gitu ya, milik negara, negeri lah negeri gitu. bukan swasta. Negeri gitu ya, dibiayai oleh negara, tapi mazhabnya Syafi'i. Ya pendiri-pendirinya itu ya tokoh-tokoh besar. Tadi kan disebutkan Asy-Syirazi gitu kan, yang kitabnya itu Muhadzab itu dijadikan syarah ya, disarah oleh Imam An-Nawawi. Kemudian ada Imam Ghazali, ada Al-Juwaini, itu tokoh-tokoh besar. Nah, salah satunya gembongnya lah istilahnya gitu, atau seniornya, dewa-dewanya di situ Ilqiyah Al-Harasi. Jadi kalau dia Syafi'i ya wajar lah. Memang dia ada di pusat-pusarannya mazhab Syafi'i di abad ke-5 atau ke-6 Hijriah di masa itu. Baghdad pada saat itu, Khilafah Islamiyah itu bermadzhab Syafi'i pada masa itu. Baik, kita lanjutkan. Perjalanan ini kita bahas para guru-guru beliau. Ya. Beliau melanjutkan perjalanan imamnya menuju negeri baik. Kita baca agak Terus cepat aja dulu, ya, Ustaz. langsung aja. Ada Ini gurunya ya, tadi ya, Imamul Imam Haramain Haramain, Al-Juwaini, kemudian Abu Fadl Zaid bin Saleh At-Tabari, kemudian ada Abu Ali Al-Hasan ibn Muhammad As-Safar begitu. Oke, kita percepat saja, langsung ke, nggak usah lah muridnya, nggak usah. Kita langsung ke profil dari tafsirnya langsung. Baik. Ada gelar, ada karya, udah kita lewatin aja. Terus soalnya ini makalah saya, dan saya harus nulisnya yang banyak yang biar dapat nilai tinggi gitu ya. Jadi detail banget gitu ya. Bahkan sampai pujian-pujian terhadap beliau juga iya. Nah, kita masuk ke ini nih. Ya. Pokok-pokok penting tafsir Ahkamil Quran karya Ilqiyah Al-Harasi. Yang pertama, moderat atas pendapat mazhab Syafi'iyah. Ya. Dr. Husain Adz-Dzahabi ya, dalam Tafsir wal Mufassirun memberikan kesan negatif atas kemoderatan Ilqiyah Al-Harasi dalam membela mazhab fikihnya. Menurutnya cara pandang seperti ini terlalu menimbulkan fanatisme berlebihan yang akan berpengaruh terhadap kemoderatan tafsirnya. Ya, gitu. Ini kata Az-Zahabi ya. Inna taqdimal kitab bimithli hadzal kalam natiqun bi anna ar-rajul muta'assib li madhhabihi wa syahada 'alaihi bi annahu sawfa yasluk fi tafsirihi maslak ad-difa' an qawa'id asy-Syafi'i wa furu'i madhhabihi wa in addahu dzalika ila ta'assuf fi at-ta'wil wa idza lam yakfika hadza dalilan 'ala ta'assub ar-rajul fa dunaka al-kitab litaqif ba'da al-qira'ah fihi 'ala mablaghi ta'assub sahibihi wa ta'assufihi, dan begitulah ya. Ini kata Az-Zahabi, Husain Az-Zahabi. Nah, tapi memang kita harus pahami bahwa dia lagi diserang sama si Al-Jassos, maka kan dia juga ngelawan gitu kan, serang balik gitu ya. Itu tadi terjemahannya ya, sudah ada ya, saya bikin terjemahannya ya. Bukan ya. Penjamin kitab dengan kalimat. Oh iya, ini terjemahannya kan. Oke. Meskipun demikian, nah gitu, Az-Zahabi juga tidak menampik bahwa dibandingkan dengan tafsir Al-Jassos, Ilqiyah Al-Harasi jauh lebih santun dan punya sikap penghargaan kepada para imam mazhab di luar mazhab Syafi'i. Ya, karena affal lisan itu ma'aimatil madzahibil ukhra. Nah, wa ma'a kulli man yata'arrad lirraddi 'alaihi minal mukhalifin falam yakhbu fihim kama khada al-Jassas fi Syafi'i wa ghairihi. Terjemahin tuh orang pada nggak paham. Ini terjemahannya ya. Beliau itu menjaga lisan dan penanya ketika berbeda dengan mazhab yang lain. Juga kepada mereka yang punya pandangan yang berbeda. Ya, beliau tidak menyerang mereka sebagaimana yang dilakukan Al-Jassas ketika menyerang mazhab Syafi'i. Jadi moderat gitu loh. Jadi kata Husain Az-Zahabi itu, ya lu sih fanatik banget sama mazhab Syafi'i gitu ya. Pertama kan dijatuhin gitu. Tapi setelah itu bilang, tapi sih dibandingkan sama Al-Jassos, ya bagus deh ente gitu ya. Ngebela tapi nggak nyerang gitu. Jangan kayak Al-Jassos, Jassos gitu banget orangnya gitu. Oke. Analisis berikutnya khusus ayat hukum ini kita baca. Ayat-ayat yang dibahas dalam kitab tafsir ini memang tidak semuanya. Melainkan hanya sebatas ayat-ayat yang terkait dengan hukum saja. Ya, meskipun hampir semua surat tergandung ayat-ayat hukum di dalamnya, misalnya surat An-Nas yang tidak ditemukan dalam kitab ini. Ditinggal aja An-Nas. Nggak ada kandungan hukum. Nggak ada tafsir surat An-Nas di kitab Ahkamul Quran Ilqiyah Al-Harasi. Secara fisik kitab tafsir ini diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Alamiyah. DKI. Beirut, Lebanon, pada edisi cetakan pertama yang penulis miliki, Ustaz punya, terbitkan tahun 83, itu 5 jilid dengan jumlah total halaman mencapai 1000 halaman.
Nah ini juga gabungan ya, tafsir bil ma'thur dan bil ra'yi, saya kira ini kita lewatin lah, itu sama. Sisi linguistik iya, kemudian qiraat mutawatir dan syadzah pastilah ya. Berhati-hati dalam mengambil Israiliyat, oke, biasalah itu, umum lah kayak gitu ya. Ya itu aja sih, ya jelas ini merepresentasi mazhab Syafi'i lah, intinya begitu. Masih ada lagi atau sudah habis? Intah. Oke. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kajian kita pada pagi hari ini. Selesai materi kita yaitu tafsir bercorak fikih. Tadi kita sudah bahas makna bagaimana sih tafsir bercorak fikih itu dan adakah kesamaan atau perbedaan dengan tafsir ayatul ahkam. Tadi juga sudah kita bahas beserta contoh-contoh beberapa kitab tentang tafsir bercorak fikih ini dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan mazhab Zaidi tadi juga kita bahas. Dan ada dua contoh kitab besar yang kita zoom in begitu tadi ya. Kita komparasikan, ada Al-Qurtubi dan juga Ahkamul Qur'annya Ilki Al-Harosi. Kini saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaannya atau memberikan informasi tambahan. Ya, silahkan. Ada Pak Ferianto memberikan informasi tambahan atau mengingatkan kita lagi, tadi Imam Al-Qurtubi itu wafat tahun 671 Hijriah. Wah, alhamdulillah tuh belum ditulis ya. 671 ya. Hijriah. Oke. Tadi di awal-awal sudah ditulis, cuma di bagian yang profil Al-Jami'nya itu malah belum, Ustaz. Ya. Begitulah kita proses menulis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya menulis itu jadi kayak orang kalau ibaratnya ceramah itu kayak harus diulangi lagi sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali sampai kemudian tulisan itu jadi sempurna. Karena kalau enggak ya lewat-lewat begitu dan ketikannya banyak yang typo dan sebagainya begitu agar hasilnya bisa bagus. Nah beda memang dengan ulama zaman dulu, kan dulu belum ada komputer ya. Jadi kalau mereka nulis tuh ya nggak boleh salah. Jadi nulisnya harus benar-benar gitu ya. Kalau kita kan enggak, nulis tuh yang penting idenya keluar dulu gitu tulis. Nanti kan kasar, musawwadah gitu istilahnya. Nanti baru setelah itu kita edit ulang dan sebagainya berkali-kali begitu kan. Nah memang kecepatan, kemampuan produktivitas menulis itu memang sebuah tantangan tersendiri buat kita hari ini gitu ya. Walaupun sudah ada komputer, sudah ada laptop dan sebagainya gitu ya. Saya nggak bisa ngebayangin bagaimana misalnya As-Suyuti, An-Nawawi, orang-orang zaman dulu yang karyanya begitu banyak itu kerjaannya nulis aja setiap hari kan. Nulis aja, atau mungkin dia juga kadang-kadang kalau udah lebih senior dia punya banyak muridnya yang diimlain tulis gitu, mereka pada nulis gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita mungkin antum pernah nanti kapan-kapan lah ya kalau S3 gitu ya di rosahnya atau bikin tesisnya tahqiq gitu, tahqiqul kitab. Nah itu baru ketahuan bahwa kitab-kitab aslinya juga banyak salahnya, banyak salahnya. Makanya kalau dalam mentahqiq kitab itu naskah yang dipakai itu nggak boleh cuma satu. 2, 3, 4, 5 dibandingin semua, nanti ini salahnya ini orang kurang kerjaan gitu ya mentahqiq kitab. Bukan kurang kerjaan sih, kita berterima kasih. Kalau tidak ada para muhakkikun itu kita nggak kenal karya-karya para ulama. Dan kita bingung bacanya apa gitu, nggak ada titiknya, nggak ada komanya, nggak ada heading-headingnya ya kan, nggak ada paragrafnya, ya persis kayak Quran lempeng begitu aja gitu kan. Nah kitab kuning hari ini itu udah sangat modern, kita udah sangat enak banget, apalagi sudah masuk digital. Wah, 7.500 kitab itu online. Wah, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban gitu. Tapi masih ada juga yang mendustakan kenikmatan itu. Kenapa? Gak bisa bahasa Arab. Gak bisa baca. Sedihnya tuh di situ gitu. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Indra Kurniawan dari Facebook, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saat ini saya sering melihat kajian-kajian di masjid besar di salah satu kota begitu. Isi kajiannya itu bagi anak muda sangat menarik karena sang ustadz itu mengolah bahasanya jadi menarik dan simpel. Namun secara isi agak kurang mengenai hukum-hukum fikih. Oh ya. Menurut Ustadz bagaimana melihat fenomena ini? Ya gini ya Pak ya, kalau kita bicara, saya kasih perbandingan dalam masalah makanan, biasanya makanan sehat bergizi itu jarang yang doyan. Yang doyan itu makanan yang tidak sehat dan tidak bergizi. Itu banyak jajanan gitu kan. Itu yang mengandung kolesterol lah, mengandung apa dan sebagainya. Kalau makanan sehat bergizi itu rasanya kayak hambar gitu kan. Padahal itu yang sehat yang bergizi.
kalau mau tahu tuh siapa sih yang binaragawan dan sebagainya, itu makannya nggak sembarangan loh. Makannya tuh sehat bergizi, terukur gitu kan. Nah, jadinya ototnya bagus dan sebagainya. Tapi kalau yang tukang jajan makan apa aja gitu kan. Nah, tapi emang yang enak tuh yang begitu-begitu, yang tidak sehat dan tidak bergizi gitu kan. Minum apa sih, soft drink gitu kan, nggak usah sebut merek lah ya, tapi Coca-Cola gitu misalnya. Itu gizinya apa gitu kan. Tapi justru itulah yang paling digemari oleh banyak orang gitu kan. Nah sekarang gini, menggelar pengajian, judulnya apa dulu nih? Mau bikin rame marak orang berkerumun gitu intinya, atau mau transfer ilmu. Nah itu dua hal itu biasanya jarang-jarang ketemu tuh. Kalaupun bisa, cakep banget berarti gitu kan. Nah biasanya sih orang berkerumun itu yang lebih banyak di Indonesia tuh berkerumun lah gitu. Berkerumun tuh berarti memang tidak dibutuhkan masakan sehat bergizi. Kenapa? Nggak enak gitu. Justru yang banyak MSG-nya gitu, yang seblak sambal setan, yang gitu-gitulah kira-kira kan, yang wah itu kan sensasional gitu kan. Tapi ada gizinya nggak ya? Ya ada sih, tapi tidak seimbang pastinya gitu kan, tidak sehat juga gitu. Nah nggak apa-apa, kita nggak mengatakan bahwa itu salah gitu kan. Ya biar bagaimanapun kadang-kadang orang pengen juga makan yang nggak penting tapi seru gitu kan. Makan kerupuk gitu, gizinya apa gitu. Tapi kan rame gitu kan, dan pahit gitu. Kerupuk itu pahit gitu. Kalau berhenti itu pahit gitu. Jadi harus terus gitu. Nah, kita menghargai lah ya dengan berbagai macam ragam itu semua. Ya cuman nanti kita harus tahu bahwa ada makanan yang rame aja, tapi juga ada makanan yang sehat dan bergizi, gizinya seimbang, sehat, terukur dan sebagainya. Kalau mau sehat ya makan yang sehat bergizi. Tapi kalau mau bisnis, mau rame-rame ya masing-masing ada anunya sendiri, ada pangsa pasarnya sendiri gitu ya. Yang bagus sih kalau bisa dipadukan. Jadi misalnya ada double nih, ada satu tokohnya yang famous, yang kalau dia datang orang pasti geruduk rame-rame. Tapi setelah itu kemudian dia juga menghadirkan narasumber yang memang punya kompetensi dalam bidang ilmu tertentu dan ilmunya disampaikan juga di situ. Sehingga nanti jadi ini semacam kayak proses penjaringan. Dijaring dulu gitu, kemudian nanti yang bagus-bagusnya terpilih jadi orang yang naik level, next level gitu ya. Itu prosesnya harus begitu emang biar bagaimanapun. Ya pastilah nggak mungkin tiba-tiba ada orang nggak ngerti agama dan sebagainya tiba-tiba saya mau ngaji yang serius, yang apa Al-Qurtubi gitu, yang bahas Bismillah sampai 12 kali pertemuan. Ya enggak gitu kan. Ya pasti dia akan mulai dari level anak-anak ya penggembira dulu lah gitu kan. Jadi kalau melihatnya dari sudut pandang itu tuh bagus-bagus aja, karena dari situlah nanti kita akan mendapatkan sumber daya manusia yang lebih bagus lagi gitu kira-kira. Baik, itu Pak Indra Kurniawan. Jadi ini bukan sebuah fenomena yang perlu dikhawatirkan, tapi justru sebuah awal yang baik begitu saja. Ya, kalau anak-anak gitu. muda tuh rajin ikut ke satu kajian walaupun belum terlalu dalam mengenai fikih begitu. Ya, cuma nanti harus dilihat begini. Kadang-kadang yang begitu kan kita anggap sebagai proses anak tangga. Tapi ini nggak naik-naik juga di situ-situ aja dan merasa ini udah paling bagus, terus yang kita malah dijelekin, ngapain kayak gitu. Nah itu kadang-kadang kesal juga gitu kan. Lu di situ tuh maksudnya ntar biar kesini, bukan dari situ malah jelek-jelekin sini gitu. Nah kalau kayak gitu kan daripada gitu mendingan dugem aja ketahuan. Mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti itu Pak Indra Kurniawan. Terima kasih pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Pak Cecep Umar, saya bacakan dulu sebelum nanti saya ke Pak Budi Purnawan yang sudah angkat tangannya. Dari Pak Cecep Umar, Ustaz, izin bertanya. Sering kita dengar kelompok yang menganggap adanya madzhab fikih ahli hadis. Tapi mengapa tidak ada madzhab fikih ahli tafsir? Atau memang ada namun tidak begitu populer begitu? Nggak ada, mazhab fikih ahli hadis itu nggak ada. Ya kalau mau dikaitkan itu mazhab Hambali ya Hambali lah ya. Tapi juga nggak ahli hadis. Sebab apa? Sebab kalau dibilang ada mazhab ahli hadis, berarti nanti ada mazhab yang tidak ahli hadis gitu. Anda ingin mengatakan misalnya Syafi'i tidak pakai hadis, atau Hanafi tidak pakai hadis, Maliki nggak pakai hadis, enak aja. Justru Imam Syafi'i itu peletak dasar ilmu hadis, ya kan? Maliki, ya sebelum ada Bukhari dan yang lain-lain, Imam Malik adalah penyusun Al-Muwatta. Kenapa kok jadi tidak hadis gitu kan? Nah maka mazhabu ahlil hadis ini sebenarnya kurang spesifik gitu ya.
Kalau mau lebih spesifik, ya sebut aja langsung namanya, yaitu mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Nah, jadi dinisbahkan kepada orangnya, gitu. Tidak dinisbahkan kepada istilahnya, gitu. Nah makanya di awal-awal dulu ketika mazhab itu baru ada di mana di Irak itu baru ada Imam Abu Hanifah, dan di Madinah baru ada Imam Malik, itu mungkin penyebutannya masih begitu. Madhabu ahli ra'yi wa madhabu ahli hadis. Untuk konteks di masa itu cocok. Gitu. Karena memang ra'yu, logika itu kuat sekali di dalam mazhab Hanafi. Tapi jangan salah ya, jangan bilang bahwa mazhab Hanafi tidak pakai hadis. Enggak gitu. Ini yang lebih dominan di masa itu tuh kuat sekali, kental gitu ya. Nah kalau Imam Malik memang kentalnya dalam hadis nas gitu ya. Itu kental juga gitu. Tapi jangan keliru juga bahwa Imam Malik nggak pakai logika. Ya nggak juga gitu. Ini cuman sebutan untuk masa itu aja. Nah oleh karena itu setelah masuk lagi nanti ada mazhab Syafi'i, lebih terpolarisasi gitu kan. Ada mazhab Hambali gitu, lebih terpolarisasi lagi. Penyebutan mazhabu ahli ra'yi dan mazhabu ahli hadis itu sudah tidak relevan. Kenapa? Ya dibilang mazhabul ahli ra'yi, dia hadisnya banyak juga. Dibilang mazhabu ahli hadis, ra'yunya banyak juga. Terus apa yang membedakan? Yang membedakan domainnya, apa namanya? Nama orangnya, nama mazhabnya, pendirinya. Abu Hanifah dengan segala profilnya, Malik dengan segala profilnya, Syafi'i dengan segala profilnya, Imam Ahmad dengan segala profilnya gitu. Nah, hari ini lebih sangat tidak relevan lagi kalau kita bilang mazhab apa? Ahli hadis gitu. Yang mana? Siapa yang ahli hadis? Apa dia cuma hadis doang, nggak pakai logika? Nggak pakai usul fiqh gitu misalnya, nggak pakai mantik, nggak pakai logika nalar dan sebagainya, pakai gitu kan. Nah jangan sebut nama mazhab ahli hadis, sebut saja mazhab siapa. Oh mazhab Albani, ya Albani dengan segala profilnya gitu loh. Atau mazhabnya Bin Bas, ya Bin Bas dengan segala profilnya. Karena kita tidak bisa mengatakan bahwa Albani itu tidak pakai logika, hanya pakai hadis doang. Enggak, dia banyak banget pakai logika, main akalnya tuh banyak banget. Nah di mana dia membangun pendapat-pendapatnya itu dengan banyak pakai logika gitu, dengan mafhum mukhalafah, dengan berbagai macam tuh dia banyak gitu. Nah maka saya nggak setuju kalau menyebutkan itu adalah mazhab ahli hadis, nggak juga gitu. Ya mazhabnya Albani sederhana, jadi nisbahnya langsung kepada orangnya, dan nanti bagaimana pola pikirnya itu kita bedah sesuai dengan ya karakter atau profil yang dia punya, kembalikan kepada nama orangnya gitu biar lebih spesifik. Oke, kalau tadi tidak cocok begitu untuk menyebutkan mazhab fikih ahli hadis, berarti tidak cocok pula kalau kita menyebutkan mazhab fikih ahli tafsir. Nah iyalah. Ahli tafsir itu siapa? Ibnu Abbas gitu, atau siapa tadi itu Imam Qurtubi dan sebagainya. Enggak gitu ya. Ya ahli tafsir ya mereka pakar di bidang tafsir. Ya tafsir itu luas, salah satunya ada tafsir masalah fikih. Dan kalau sudah masuk fikih, mereka terpolarisasi menjadi 4 mazhab. Nah, tinggal kita bilang, mazhab ahli tafsir di bidang mazhab Maliki. Itu Imam Al-Qurtubi gitu kan. Nah, kemudian mazhab ahli tafsir di bidang mazhabnya Hanafi. Wah, yaitu Al-Jassos gitu. Syafi'i, Ilqiyah Al-Harasi gitu. Jadi nggak ada tuh pembagian mazhab ahli tafsir dikaitkan dengan mazhab fikih itu enggak. Tapi kalau kita mau bilang para ahli tafsir ya ahli tafsir, ahli hadis ya ahli hadis, ahli fikih ya ahli fikih. Baru dalam fikih itu baru ada 4 mazhab gitu. Jangan 4 mazhab ditambah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tafsir hadis. Nggak connect gitu. Itu bukan cara membagi yang sesuai gitu. Nggak sistematis membaginya. Nggak. Ya Syafi'i gitu. Kebetulan dia ahli tafsir. Ketika bikin tafsir, tafsirnya cenderung membela mazhab Syafi'i, begitu kan? Berarti dia mufasir apa ahli fikih? Ya dua-duanya. Al-Jassos itu ahli fikih dalam mazhab Hanafi, dia juga mufasir juga. Nah ketika bikin tafsir, tafsirnya membela mazhabnya dia, ya wajar begitu. Oke. Baik, begitu Pak Cecep Umar. Saya persilakan Pak Budi selanjutnya. Silakan Pak Budi Purnawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya di masalah dan banyak
perselisihan begitu. Masalah kan Rasulullah SAW waktu itu kan belum dibukukannya Al-Quran. Nah, itu perbedaan itu antara ada yang baca basmalah atau tidak. Itu bagaimana Ustaz? Kan Rasulullah itu belum dibukukan Al-Quran itu. Ini dijelaskan bagaimana. Kemudian kenapa itu terjadi perbedaan, sedangkan bacaan Amin saja tadi yang disinggung itu nggak ada dalam Al-Quran, tapi itu ada baca semua itu Aminnya itu gimana Ustaz? Oh, ya jadi gini, yang kita perselisihkan itu adalah Rasulullahnya. Kalau Rasulullahnya ya beliau pastilah ya, cuman kita nggak tahu nih. Jadi dari kita ke Rasulullah itu yang jadi masalah gitu loh, karena ada banyak riwayat, di mana riwayatnya itu saling bertentangan, ya saling bertentangan sehingga pertentangan antara satu riwayat dengan lain riwayat, padahal mereka juga semua punya status sebagai riwayat yang sahih, yang valid, yang kuat, tapi kok bertentangan gitu ya. Itulah yang kemudian melahirkan perbedaan di kalangan mazhab. Jadi nanti jangan sampai begini, kalian itu tidak baca bismillah, tidak sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah itu baca bismillah loh. Mereka akan jawab, ya lu sumber dari mana Rasulullah baca bismillah? Enggak, Rasulullah gak baca bismillah gitu. Jadi mereka semua tetap kembali kepada Rasulullah, cuman kayak apa Rasulullahnya. Nah, hadis yang sampai mereka itu beda-beda gitu. Maksudnya beda-beda. Pertama, riwayatnya ada banyak, terus satu dengan yang lain saling bertentangan, lalu ya satu kelompok pakai yang katanya inilah yang paling kuat, yang lain kurang kuat. Terus yang lain pakai yang itu, ya menurut dia itu kuat, yang lain nggak kuat. Begitu kan kira-kira. Jadi semua sih pasti merujuk kepada Rasulullah. Tinggal masalahnya ternyata riwayatnya cukup banyak dan masing-masing jadi berbeda-beda. Amin misalnya. Enggak semuanya baca amin. Hanafi enggak pakai amin. Aminnya minimal sir. Saya mungkin pernah cerita ya bahwa pernah itu saya sholat maghrib berjamaah di Turki, di Istanbul itu satu masjid enggak ada yang baca amin. Saya doang tuh amin sendirian gitu kan, orang pada nengok siapa tuh baca amin gitu. dan itu apa namanya mazhab Hanafi kan? Hanafi. Satu negeri loh, dan jumlah pemeluk mazhab Hanafi sedunia itu banyak banget loh. India, Pakistan, negara-negara Eropa Timur ya, termasuk juga Turki itu kan Hanafi semua tuh mereka gitu. Nah, saya kan orang Indonesia, Syafi'i, begitu sampai sana kan jadi ketawaan gitu ya. Tapi ya saya pikir nggak apa-apa lah sekali-kali biar mereka tahu ada mazhab Syafi'i yang amin. Sebenarnya kalau kita ke Mekah, ke Madinah, nah itu kan semua amin, ya kan? Orang-orang Pakistan tuh amin juga pada akhirnya. Habis semuanya pada amin ya kan? Waladhdallin, Sudais kan? Dia kan Hambali. Kita Indonesia Syafi'i, sama-sama aminnya tuh jelas. Cuman Hanafi doang yang nggak amin gitu. Jadi kalau pas lagi waladhdallin amin, ini jamaah yang Indonesia, Malaysia tuh amin. Tapi jamaah yang Pakistan tuh sepi. Pada nggak amin. Nah itu kok bisa jadi beda? Rasulullah gimana? Ya justru itulah ketika kita mau memastikan Rasulullah tuh baca amin apa enggak sih? Atau para sahabat tuh gimana sih aminnya jahar apa enggak sih? Disitulah terjadi perbedaannya gitu. Kalau semua merujuk pada Rasulullah ya sudah pasti. Cuman bagaimana mengklaim bahwa Rasulullah itu begini dan begitu, klaimnya kita inilah yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Baik. Begitu Pak Budi Purnawan. Bahasanya baik. Saya masuk ke pertanyaan terakhir Ustadz, datang dari YouTube, itu dari Pak Share and Share. Oh ini nama akun begitu. Bismillah Ustadz, mau tanya untuk penafsiran ayat Quran Mu'tazilah atau bukan, penafsiran ayat Quran Mu'tazilah atau bukan, itu termasuk perbedaan fikih juga tidak ya? Kalau kita nyebut istilah Mu'tazilah ya, ini wilayah kerjanya atau istilahnya tempat mainnya itu wilayah akidah, ya kan, bukan wilayah fikih. Jadi wilayah akidah itu nanti adalah wilayah yang beda lagi, fakultasnya udah beda. Ya, Mu'tazilah itu adalah salah satu jurusan dalam jurusan-jurusan akidah gitu. Jadi ada Asy'ari, Maturidi, kemudian ada Mu'tazili, ada Syiah, ada apa dan sebagainya di situ. Nah, tema-tema yang mereka perdebatkan itu biasanya tema-tema terkait masalah akidah. Masalah akidah itu ya misalnya tentang
tangannya Allah tuh tangan betulan apa cuman apa bahasa lain dari kekuasaan gitu misalnya, kayak gitu-gitulah ya. Atau misalnya kalau Mu'tazilah itu misalnya tentang rasionalisme kan gitu ya. Ini sebenarnya benar-benar benda gaib atau ini ada penjelasan secara ilmiahnya sih gitu. Itu biasanya Mu'tazilah itu agak-agak lebih mengilmiahkan gitu tentang rasionalisme gitu ya. Yang gaib-gaib dia nggak terlalu suka lah gitu. Yang ayat-ayat tentang mukjizat-mukjizat gitu tuh pembahasannya biasa agak sedikit lebih rasional. Maka tafsir ilmi di hari ini tuh banyak yang rada-rada dekat dengan tafsir Mu'tazili. Ya apalagi kita kan sekarang berada pada abad teknologi gitu ya. Sehingga tafsiran gaya-gaya Mu'tazili itu agak sedikit lebih dapat ruang begitu ya. Nah, tapi kalau tema-tema fikih itu jauh. Tema fikih itu ini hukumnya wajib, apa sunnah, apa makruh, apa haram gitu ya. Wilayah itu gitu. Jadi bukan wilayah rasionalisme, bukan pemikiran, bukan masalah akidah gitu, bukan. Jadi dia di dua danau yang berbeda sebenarnya gitu. Maka bisa saja orang bermazhab Syafi'i misalnya, tapi akidahnya Mu'tazilah tuh mungkin gitu. Nggak langsung otomatis kalau mazhabnya Syafi'i, terus akidahnya berarti Asy'ari Maturidi, nggak juga gitu. Walaupun tipikal kayak gitu kalau di Indonesia iya, kebanyakan orang Indonesia tuh secara akidah Asy'ari Maturidi dan secara fikih Syafi'i gitu kan. Nah, tapi itu tipikal orang Indonesia. Nah, di negara lain bisa jadi enggak gitu. Mungkin dia mazhabnya Syafi'i gitu kan, tapi ternyata akidahnya tuh yang lain gitu. Bisa jadi akidahnya rada-rada Tohawi misalnya gitu ya, rada-rada Ngibtu Taimiyah gitu misalnya. Nah, bisa-bisa saja karena dua lapangan yang berbeda sebenarnya. Baik Ustaz. Pertanyaan paling pamungkas dari Pak Arif Adrian, masih dari YouTube, apakah ucapan Imam Syafi'i yang memuji imam-imam lain begitu, atau juga kalimat-kalimat beliau yang lainnya, misalnya kalau ada Hadis sahih. iya hadis sahih, tinggalkan pendapatku dan ambil hadis sahih, kemudian kalamnya Imam Ghazali, perbendaharaan hadis saya itu sangat sedikit. Apakah ucapan-ucapan seperti ini dalam rangka tawadhu atau adakah konteks lain yang beliau-beliau itu maksudkan gitu? Ya kalau tawaduknya pasti, terus konteks lainnya juga pasti juga gitu. Sehingga kita tidak boleh kemudian memelintir gitu ya. Statement-statement orang itu dengan tafsiran kita dan kita gunakan malah untuk menghabisi orang itu gitu ya. Yang paling sering kan idza sahal haditsu fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih maka itulah mazhabku. Nah, fatalis orang-orang zaman sekarang yang anti dengan mazhab Syafi'i berarti begini. Berarti mazhab Syafi'i itu adalah mazhabnya Bukhari, atau Sahih Bukhari itu adalah mazhabnya Syafi'i. Sahih Bukhari adalah mazhab Syafi'i. Iya kan hadis Bukhari kan hadis sahih semua. Nah, Syafi'i bilang kalau hadisnya sahih berarti mazhabku. Ya berarti apa yang ada di Bukhari itulah mazhab Syafi'i. Nah, ini kan nggak nyambung, bukan begitu Mas, bukan begitu maksudnya gitu. Pemahamannya nggak begitu. Ini kayak sepotong spare partnya motor disambung sama spare part mesin jahit gitu, terus bikin robot gitu. Nggak begitu, konteksnya pasti berbeda. Ketika Syafi'i mengatakan idza sahal haditsu fahuwa mazhabi, pertama ini ngomongnya dalam konteks apa, sama siapa, kan begitu kan, harus kita ketahui. Jangan kalimat itu diambil gitu dengan dasar al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Waduh, manggil dalil yang lain gitu ya. Enggak begitu ya. Tentu ada konteksnya dong, konteksnya. Misalnya ya kita ngomong sama seseorang yang lebih kita hormati gitu kan, kita bilang bahwa ya saya sih enggak banyak koleksi buku saya gitu. Ya ngomongnya sama orang yang bukunya lebih banyak lagi, ya wajar lah gitu. Tapi jangan bilang, oh berarti dia nggak punya buku, berarti dia miskin, berarti dia nggak bisa baca kitab. Dan enggak. Ya begitu kita buka kitabnya, banyak banget ternyata. Nah kok ngomongnya nggak punya kitab? Ya kan ngomongnya sama siapa gitu, yang lebih tinggi lagi, yang lebih hebat lagi gitu kan. Nah ini kan harus kita lihat, jangan kemudian statement seorang diambil, digunting, digoreng, dibuat yang lain. Ini yang kadang-kadang kurang bermoral, kurang berakhlak tuh ya kayak gitu itu. Dalam rangka bersaing, tapi caranya tidak sehat gitu. Baik. Itu menjadi pertanyaan terakhir kita di kajian pagi hari ini. Kita sudah jam 7:10 nih, alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah menyaksikan tayangan SFL Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada pagi hari ini dengan judul Tafsir Bercorak Fikih. Tadi kita agak rinci begitu melihat 3 tafsir bercorak fikih dari masing-masing mazhab. Hanafi ada Al-Jassas, Maliki ada
karya Jami' Al-Qurtubi. Al-Qurtubi. Kemudian ada di Syafi'i Ilqiyah Al-Harosi. Kenapa Hambali tidak ada? Kita sudah sebutkan alasannya di awal pertemuan. Mudah-mudahan kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mari sama-sama kita tutup SFL pagi hari ini dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.